Nanti. Lambat bicara. Jadi 15 menit gitu ya. 15 menit. Siap. Hanya dia, kalau saya bisa cepat. Ya. Baik. Jadi selain ya. Oke. Ya. Kita bacakan dulu waktu nanti tentatifnya. Waktu tentatif sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian narasumber 1 dari Islam, Pak Ustadz Teten Romli Komarudin. Kemudian narasumber 2 dari Kristen, di sini tertulis Pak Rahmat ya. Kemudian narasumber 2 dari Islam, Pak Kores Kris. Ya. Kalau YDA-nya apa YDA-nya? YDA ya. Yang di Pertuan Agung. Ini di sini YDA yang di Pertuan Agung. Kores Kris. Kemudian narasumber ketiga di sini Pak Ayusman belum hadir ya? Belum. Silakan. Narasumber ketiga dari Islam, Kang Chan. Ya. Kemudian tanya jawab 1. Kristen bertanya setengah menit. Muslim menjawab 2 menit. Kristen merespon 1 menit. Muslim bertanya setengah menit. Kristen menjawab 2 menit. Muslim merespon 1 menit. Kemudian setelah itu kopi break karena istirahat, pelaksanaan sholat. Kemudian diskusi langsung tanpa waktu 2 arah yang dipimpin oleh 2 moderator. Ya. Itu setelah sekitar pukul 18.30 sampai pukul 20. Kemudian audien bertanya, narasumber menjawab. Islam dan Kristen ini kurang lebih waktunya 2 jam ya, 1,5 jam ya, dipimpin oleh moderator dan narasumber. Yang terakhir adalah closing atau statement dari narasumber Kristen 20 menit, dari narasumber Muslim 20 menit. Diperkirakan ini kalau menurut jadwal diperkirakan akan selesai pukul 21.25 menit, sekitar 9:30 malam. Kalau perlu sampai subuh. Kalau sampai subuh berarti jengker isuk. Demikianlah arando acara yang saya bacakan, dan untuk selanjutnya kami persilakan ke moderator untuk memimpin kelancaran dialog ini. Terima kasih. Untuk sementara kami sampaikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi lan nabiyya ba'da. Hadanasa ila siratim mustaqim, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-ayah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada undangan yang telah hadir kesempatan ini dan juga pada para narasumber. Sebelum acara dimulai akan saya bacakan dulu kurikulum vitae untuk para narasumber. Narasumber yang dari Muslim 1, Dr. Teten Romli Komarudin, tempat tanggal lahir Garut, pendidikan terakhir Magister Pemikiran Islam, Agama Islam, pekerjaan guru mengaji, alamat Pusdiklat Dewan Dakwah, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Pengalaman berorganisasi Persatuan Islam di Dewan Dakwah Islamnya Indonesia, kemudian Majelis Ulama Indonesia, LPPI Jakarta, Asosiasi Lembaga
Mu'alaf Indonesia Alami dan juga Bina Mu'alaf Center atau BMC Persis. Yang kedua, biodata dari YDA Kores Kris, tempat tanggal lahir Bandung, pendidikan diploma agama Islam, pekerjaan event konsultan, alamat Jakarta Selatan, pengalaman berorganisasi YPMA, JCC, MMCI dan APII. Dan narasumber yang ketiga, Kang Chan atau Chandra, Bandung, kelahiran Bandung, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Bandung, pengalaman organisasi Ma'had Taqwa, almarhum Ustadz Amiruddin Saleh, Ma'had Al-Imarat in Hopteng. Kemudian untuk narasumber dari Kristen, yang pertama Karyana Siringgo-Ringgo, ini ada di sebelah saya. Tempat lahir Sidikalang, pendidikan sarjana muda, agama Advent, saya tidak sebutkan Kristen. Pekerjaan wira swasta, alamat Jakarta Timur, pengalaman berorganisasi, pendiri Ormas Perempuan Batak Indonesia Bersatu. Yang kedua, Rahmat Siringgo-Ringgo, SPD. Ini namanya Rahmat. Pendidikan terakhir S1, Teknik Elektro IKIP Medan. Agama di sini tulisnya Alkitab agamanya. Pekerjaan guru, alamat Cilengsi Bogor, Jawa Barat. Pengalaman organisasi Ketua Kubeptab Jabodetabek tahun 2015 sampai 2017. Dan yang ketiga, Bapak Dimon Lumban Raja Nainggolan, tempat tanggal lahir Samosir tahun 51, pendidikan SMA, agama Kristen Protestan Advent, pekerjaan pendeta, alamat Jakarta Timur, pengalaman organisasi tradisi. Demikianlah ini kurikulum vitae untuk para narasumber kita yang akan mengadakan dialog pada kesempatan sore ini. Untuk itu, sebagaimana acara, yang pertama adalah penyampaian pemaparan dari para narasumber. Yang pertama, saya serahkan kepada Ibu Karyana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terkasih Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga dengan waktu dan tempat yang kami disediakan. Kami datang dari Jakarta. Saya jauh dari Medan, Bapak Ibu. Iya, jadi karena bertahun baru di Jakarta, ada undangan ke Bandung melalui Kang Chan. Terima kasih Kang Chan, Pak Kores, Pak Ustadz, semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih di sini. Kami di sini dengan segala kerendahan hati hanya ingin bersilaturahmi dan berbagi lintas iman yang kita imani. Jadi saya sebagai moderator di sini ada saudara kami Bapak Dimun Nainggolan dan Pak Rahmat Siringgo-Ringgo, Kriston Situmorang Padang, yang akan mengikuti diskusi yang sehat ini. Terima kasih. Untuk ini kami persilakan pertama-tama yang memaparkan tentang judul kita, yaitu judul kita, siapakah penguasa langit dan bumi dan untuk apa langit dan bumi diciptakan, versi Al-Quran dan Bible. Kami persilakan kepada Bapak Dimun Nainggolan, sesuai dengan konteks boleh dipaparkan. Habis itu kemudian ke Pak Dr. KH Teten Romli Komarudin selanjutnya. Terima kasih, silakan Pak. Tes.
Terima kasih atas kesempatan ini untuk membahas siapakah penguasa langit dan bumi dan untuk apa langit dan bumi diciptakan, versi Quran dan Bible. Untuk apa langit dan bumi diciptakan? Sekarang kita akan saksikan dulu. Kerajaan Allah akan berdiri di bumi sebelum Yesus datang kedua kali. Sebelumnya kita bisa berdoa. Tunduk kepala saja. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan terima kasih atas segala berkat Tuhan bagi kami, di mana Tuhan mengumpulkan kami di sini untuk mempelajari firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu bersama dengan kami untuk memahami firman Tuhan dan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya ampuni kami dari segala dosa kami. Kami berdoa melalui nama Yesus yang mati di kayu salib Golgota. Amin. Untuk apa langit dan bumi diciptakan? Sekarang kita akan saksikan dulu kerajaan Allah akan berdiri di bumi sebelum Yesus datang kedua kali. Di dalam firman Tuhan dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, kambing-kambing di sebelah kirinya, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Pertanyaan, apakah kedatangan Yesus yang diceritakan ini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali atau tidak? Jawabnya adalah tidak. Oleh karena kedatangan Yesus di sini adalah untuk mengumpulkan segala bangsa di depannya. Beda dengan kedatangan Yesus yang kedua kali yang mengatakan, mari kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Di sini dikatakan Yesus akan datang kedua kali untuk membawa orang-orang suci ke surga. Tetapi kedatangan Yesus dalam Matius 25 ayat 31 yang tadi adalah untuk mengumpulkan domba-domba, artinya orang-orang benar,
dan kambing-kambing, artinya orang-orang jahat di bumi. Maka timbul pertanyaan, di mana itu terjadi? Lalu kapan berdiri kerajaan bagi umat Tuhan? Untuk mengetahui di manakah tempat kerajaan itu berdiri, kita dapat saksikan melalui pemberitahuan Tuhan kepada Abraham. Dikatakan Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau, orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Kejadian 13 ayat 14 sampai 16. Tanah perjanjian adalah tanah perjanjian yang dimaksud adalah tanah Kanaan yang sekarang menjadi tanah Palestina. Inilah yang diwariskan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya sampai selama-lamanya. Kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Abraham dan mengatakan, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan membawa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan dihukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dan membawa harta amat banyak. Keluaran 15 ayat 13 sampai 14. Tentu saja Abraham sangat kaget, terkejut dan sangat sedih kalau keturunan Abraham akan diperbudak dan dianiaya oleh bangsa lain 400 tahun lamanya. Mungkin karena sudah memahami akan hal ini, maka Yakub pun menolak untuk pergi ke Mesir. Tetapi Yakub pun harus menyerah untuk pergi ke Mesir karena dipaksa oleh bala kelaparan. Setelah waktunya tiba, Bani Israel harus keluar dari Mesir. Maka Tuhan memanggil Musa, membawa Bani Israel pulang ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, Palestina. Karena sesuatu kesalahan, maka Musa tidak bisa sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian,
maka Musa memberi amaran kepada Bani Israel. Ulangan 31 ayat 1 sampai 5 dikatakan, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah ku perhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Tuhan Allah akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali. Oke, Pak Nainggolan. Habis. Masih panjang? Habis. Mau habis? Udah? Habis? Saya singkatkanlah kalau gitu Iya. ya. Singkatnya. Kesimpulan. Iya. Iya. Nanti lagi. Oh nanti kesimpulan. Oke. Iya. Oke. Kesimpulannya apa tadi? Sedikit. Oh. Nanti kesimpulan. Iya, Oke. oke. Baik, kita terima kasih Pak Nainggolan. Kembali ke Bapak Dr. Kiai Haji Teten Romli Komarudin, MAAG. Silakan Pak. Innal hamdalillah, alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'da. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan dan panitia penyelenggara dialog lintas iman ini. Rekan-rekan, saudara yang sama-sama beriktikad baik untuk sama-sama hadir di majelis mulia dalam rangka Silatul Fikri. Saya masih berat untuk menyebut silaturahim. Silatul Fikri, di mana tukar pikiran ini harapannya adalah terjalinnya baru silaturahim. Silaturahim yang tentu saja diikat dengan kalimatin sawa. Apa itu kalimatin sawa? Titik kalimat yang sama sesuai dengan judul yang dimintakan baik oleh panitia ataupun dari pihak saudara-saudara kami. Siapakah penguasa langit dan bumi, dan untuk apa langit dan bumi diciptakan? Mudah-mudahan judul ini menjadi kalimatin sawa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Kalau benar memahami konsep langit, konsep bumi, konsep alam sesuai dengan Taurat dan Injil, Taurat yang diajarkan Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengagungkan Allah dan mentauhidkannya.
Karena tak ada satupun ayat dalam Taurat dan Injil yang tidak menjelaskan itu semua, kecuali mereka yang mengingkari Taurat dan Injil itu sendiri. Al-munkiru la yufiduhu ta'wil walau tuliyat alaihi Taurat wal Injil. Ada ungkapan yang menarik, al-munkiru la yufiduhu ta'wil. Orang yang mengingkari kebenaran, walaupun berpanjang kalam, berpanjang lebar dijelaskan, la yufiduhu ta'wil, maka itu tidak menjadi faidah. Walau tuliyat alaihi at-Taurat wal Injil, sekalipun Taurat dan Injil dibaca. Kembali kepada tema besar kita, siapakah penguasa langit dan bumi? Jelas jawabannya bukan dewa langit, juga bukan dewa bumi, apalagi Avatar, sang dewa api ataupun dewa angin. Saya yakin semua setuju itu. Yang kedua, langit dan bumi diciptakan untuk dijadikan modal dasar bagi penduduk alam semesta dengan merenungkan segenap alam raya sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak sekali bentangan ayat-ayat, narasi-narasi ilahiyah. Dalam ayat-ayat Al-Quran dijelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi merupakan min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh karena itu, para akademisi muslim dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, kornan ba'da kornin, bahkan sampai abad ini, mereka terus mencari kenapa semesta alam atau alam semesta disebut alam, dan tidak ada yang menolak satupun di antara kita untuk menyebut bahwa semua makhluk yang diciptakannya itu adalah alam. Mengapa disebut alam? Dalam pandangan linguistik ada yang disebut dengan at-tadakhul al-lughawiyat. Di sini ada irisan bahasa di mana alam menurut seorang ulama mufassir muktabar, tentu mufassir muslim, ya, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya yang terkenal Ad-Durrul Mansur lil Imam As-Suyuti, seorang ulama yang lahir di kota Asyut. Asyut ada di Mesir. Mengapa alam semesta disebut alam? Sumiyal alam bil alam, mustaqun min kalimati al alamah. Ma maknal alamah? Tanda-tanda. Adanya langit, adanya bumi, adanya laut, adanya gunung, semua yang diciptakannya ini merupakan tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda ada zat yang menciptakannya. Dalam teologi Islam, sebagaimana dirumuskan oleh para akademisi muslim, Syekh Ali Hasan contohnya, beliau menulis satu kitab yang sangat bagus, Masadirul Istidlal alal Masailil I'tiqad. Rumusan untuk menetapkan bagaimana menyimpulkan suatu kebenaran. Pertama, benar harus menurut wahyu. Artinya jelas ayatnya, jelas hadisnya. Bukan karangan, bukan dongeng. Bukan reka-reka. Maka hadisan yuftar. Yang kedua, sesuai dengan pandangan akal. Akal yang seperti apa? Al-Hafidh Imam Ibnu Qayyim, salah seorang akademisi muslim, dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, beliau tegaskan lagi dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masaid As-Syaitan. Beliau jelaskan lagi dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, dan banyak lagi
Puluhan kitab beliau yang menjelaskan hal itu. Bahwa pandangan akal manusia yang diterima adalah pandangan akal selamat. Pandangan akal sehat saja tidak cukup kalau tidak selamat. Jadi kalau Mas Rocky Gerung menawarkan madhab akal sehat, Romli Gerung menawarkan akal selamat. Apa kesimpulannya dalam A'lamul Muwaqqi'in? Pandangan yang benar, kesimpulan yang benar terlahir dari cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar terlahir dari akal yang selamat. Dan ciri akal yang selamat adalah akal yang mau tunduk pada wahyu. Jadi tetap kata kuncinya wahyu. Maka dalam makalah saya nanti karena tadi sudah disebutkan 5 menit atau 7 menit kultum, kuliah terserah antum ya. Nah, saya istilahkan keyword Islam sebagai identitas agama wahyu. Nanti bisa dibaca ya. Sejak kapan? Bukan sejak zaman Nabi Isa saja. Bukan sejak zaman Musa alaihissalam saja. Tapi sejak Adam diciptakan. Sejak Adam diturunkan dari surganya ke muka bumi. Al-Qurtubi At-Tabari membawakan riwayat berapa lama Adam dilahirkan, diturunkan ke muka bumi. 2000 tahun sebelum Adam turun ke muka bumi bersama Hawa, Baitullah sudah ada. 2000 tahun. Berarti kita berbicara tentang agama samawi, kita berbicara tentang agamanya Adam, bukan agamanya Nabiullah Isa alaihissalam saja. Terlebih dalam perspektif yang berbeda, Kristus dalam berbagai perspektif perdebatan yang ada di dalamnya. Tapi bagi kami, sejak Adam alaihissalam. Saudara-saudara yang berbahagia, dan semua kita memohon dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Hafidh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, apa itu yang dimaksud dengan Rabbul Alamin? Tuhan semesta alam. Zat numur beng alam. Zat yang menguasai alam. Raja di raja. Nah, itulah Allah Rabbul Alamin. Ada banyak versi tentang penamaan Allah. Tetapi at-tasmiyatul muqaddasah alal masyhur Allah Jalla wa'ala. Terlepas dari silang pendapat, banyak nama terkait Allah dengan segala predikatnya, namun at-tasmiyatul al-muqaddasah yakni Allah Jalla Jalaluh Rabbul Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suratul Fatihah menjadi sokot tafsir yang utama di dalam merekam jejak langkah sanad teologis tentang apa hakikat kebertuhanan yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, maka penggunaan akal selamat menjadi kata kunci setelah wahyu. Dan akal yang selamat harus seiring dan sejalan dengan wahyu. Ketika akal tidak mau tunduk pada wahyu, maka dijamin akal tersebut tidak akan selamat. Dan yang ketiga, Syekh Ali Hasan menyebutkan bahwa kembali kepada fitrah, sesuai dengan fitrah. Berbicara fitrah, jangankan berbicara tentang konteks agama Islam, saya yakin lintas agama akan meyakini yang dimaksud dengan fitrah itu apa. Walaupun Muslim, para akademisi Muslim merumuskan fitrah yang paling utama dimaknai dengan tauhidullah. Kembali kepada fitrah berarti tidak berseberangan dengan tauhidullah.
Satu lagi karena 5 menit ya. Alam, alamah, artinya tanda. Kenapa disebut tanda? Kenapa semesta disebut tanda? Allah ciptakan langit, langit adalah tanda, bumi adalah tanda, laut adalah tanda, semua yang ada adalah tanda dengan segala isinya. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan yusbihu man fis samawati wal ard minal unasi wal jan wal hayawan wan nabat wal jamadat. Jelas, tidak ada yang terlewatkan. Makhluk bernyawa, tidak bernyawa, jamadat, benda padat sekalipun dia punya tugas. Kenapa Allah ciptakan? Selain bertasbih, selain taskhir dari Allah, mereka punya kewajiban patuh tunduk kepada Allah. Satu lagi, untuk bangsa jin dan manusia Allah khususkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah kami ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, kalaupun kita bicara soal untuk apa langit dan bumi diciptakan, agar penduduk bumi khususnya manusia mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Setelah memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, maka dia punya kewajiban untuk khudu ta'abbudan lillah, merendahkan diri, menyembah hanya kepada Allah. Tidak menyembah Allah berarti keluar dari fitrah. Ini menurut para akademisi muslim yang tertulis dalam bentangan literatur yang sangat banyak. Maka saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Imam Jalaluddin As-Suyuti tersebut, bahwa alam semesta merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, Zat Maha Kuasa, Zat Pencipta yang menciptakan semua yang ada tersebut disebut Rabbul Alamin. Maka sangat connect dengan ayat yang selalu kita baca dalam As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya pikir itu 5 menit, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti dalam dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih dari Pak Kiai Haji Teten Romli Komarudin. Baik, selanjutnya kepada Pak Rahmat Sringoringo sesuai dengan konteks yang ada di judul atas. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab dengan praktis, karena kalau saya ambil semua referensinya ini butuh 2 hari 2 malam untuk menjelaskan, karena saling terkait ke semuanya. Siapakah penguasa langit dan bumi? Jawabnya Bapa. Ini saya ketahui setelah kitab para rasul. Kalau di kitab para nabi dituliskan hanya Tuhan. Tuhan itu siapa belum jelas. Barulah para rasul ada, Yesus datang, Yesus mengajarkan murid-muridnya yang 12, disitulah kita mengatakan Bapa. Karena dia juga berdoa kepada Bapa. Jadi penguasa langit dan bumi versi Alkitab adalah Bapa. Dan untuk apa langit dan bumi diciptakan? Ini yang kubilang panjang ceritanya. Ini kalau untuk apa berarti ke depan sudah tahu masa yang akan datang. Setelah di surga nanti sudah tahu. Kalau bisa dijawab ini, untuk apa langit dan bumi diciptakan? Jawaban singkatnya, supaya tidak terjadi lagi dosa. Nah, pasti bingung kan? Kenapa begitu? Jadi pada saat seluruh, ini saya singkat, seluruh penduduk surga sudah lengkap, lalu diciptakanlah semesta alam yang lain di luar surga, termasuklah itu yang terakhir bumi kita ini. Lalu iblis yang namanya Lucifer, versi Alkitab dikatakan Lucifer, sebagian mengatakan bintang fajar.
Nah, ini yang memberontak di sorga sehingga ada muncul dosa. Ketika muncul dosa, dosa itu tertular masuk ke bumi. Setelah bumi masuk ke dalam dosa, maka kita yang sekarang ini makin gelaplah pengetahuan kita terhadap kebenaran. Dibuat oleh penyebab dosa tadi. Dia yang membuat kita jadi gelap. Kebutuhan kita sehari-hari akan membuat kita berpikir tentang alam ini, bagaimana mengelola alam ini supaya kehidupan saya berkelangsungan. Padahal sebenarnya kehidupan kita dijamin oleh Tuhan pada dasarnya. Tapi iblis berhasil membuat ketakutan, kekhawatiran pada kita sehingga kita bisa melakukan korupsi, bisa mencuri, bisa segala macam karena kekhawatiran akan kebutuhan dunia. Padahal pada dasarnya Tuhan telah menyediakan kebutuhan kita di zaman Eden sebelum jatuh Adam dan Hawa ke dalam dosa. Jadi Bapa sudah merencanakan kejatuhan iblis ini akan digunakan menjelaskan kepada manusia bahwa kejatuhan ke dalam dosa akan mengakibatkan maut. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Bapa memproklamirkan kepada bumi bahwa saya mengasihi bumi sehingga anakku yang tunggal kukorbankan untuk seisi bumi. Nyatalah kasih itu. Makanya Paulus mengatakan jangan ada yang mempelesetkan ajaran saya. Ada mungkin di zaman Rasul Paulus mengatakan kita harus berterima kasih kepada iblis karena kejahatan iblis membuat Bapa itu jadi baik. Nyata kebaikannya. Salah. Ada itu ditulis Paulus itu. Ada orang yang memfitnah saya, menuduh saya, mengajarkan kita harus berterima kasih kepada setan karena kejahatan setan membuat kebaikan Bapa itu semakin nyata. Jadi bukan begitu ya. Kepada Lucifer sewaktu dia masih malaikat yang sempurna, kepadanya diberikan kemerdekaan untuk memilih, kamu setia kepada pemerintah, penguasa, Bapa, atau memberontak kepada Bapa, silahkan. Makanya kita orang tua juga jangan memaksa anak kita ya. Sedangkan Bapa tidak memaksa semua ciptaannya, bebas. Mau memberontak sama saya, akibatnya begini. Mau setia kepada saya, akibatnya begini. Hanya dijelaskan. Jadi kita pun harus kita tiru gaya mereka yang benar-benar kudus ini. Tidak ada memaksa, tapi kasih tahu kalau begini nanti akan begini akibatnya. Kalau begini akibatnya, silahkan pilih. Kecuali dia masih di bawah umur, kita harus menuntun dia. Jadi untuk apa langit dan bumi diciptakan? Kita harus tahu ke depan. Nanti setelah Tuhan datang, semua dihakimi, ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Kemudian semua orang jahat termasuk Lucifer dan sepertiga jumlah malaikat yang ada di surga yang dipengaruhi Lucifer, ini akan dibakar di dalam neraka di bumi ini. Kemudian berdirilah kerajaan di bumi ini dan selanjutnya kekekalan, hidup kekal. Pertanyaannya, apakah setelah hidup kekal nanti sudah dibunuh Lucifer dan orang-orang jahat beserta malaikat yang mengikutinya? Tidak akan mungkin terjadi lagi karena sudah ada pengalaman. Pengalaman bumi akan menjadi museum semesta alam. Alam akan menyaksikan kematian Yesus di kayu salib akibat dari pemberontakan Lucifer. Saya berani katakan berdasarkan pengalaman dari membaca Alkitab, seandainya Lucifer tahu akibat dari pemberontakannya Yesus akan mati di kayu salib, mungkin dia bertobat sebelumnya. Tapi karena belum berpengalaman, tidak tahu akibat dari pemberontakannya, sudah terlanjur jauh dia ke dalam kejahatan, dia tidak mungkin lagi kembali ke surga. Tidak mungkin lagi kembali. Makanya kita pun kalau berbuat jahat masih ada rasa takut, ikuti perasaan itu karena itu Roh Kudus mengetuk hati kita. Tapi kalau tidak ada lagi rasa takut berbuat jahat, berarti roh yang baik itu sudah hilang, udah roh yang jahat yang masuk di pikiran saya. Jadi rencana Bapa jauh ke depan, setelah nanti selesai masalah bumi, perkara di bumi, sudah naik semua ke surga, supaya tidak terulang lagi dosa untuk selama-lamanya. Itulah dibuat bumi ini menjadi bukti bahwa
Bapa sangat mengasihi ciptaannya. Anaknya yang tunggal dikorbankannya mati tanpa dosa demi menggantikan dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Jadi kalau dosa balasnya harus maut, yang tadinya maut dialami Adam dan Hawa, kalau Adam dan Hawa mengalami maut tentu kita tidak ada lagi di sini. Karena ditolong, diselamatkan oleh Yesus Kristus mati di kayu salib, maka Adam dan Hawa hidup dan turun temurun sampai kita sekarang masih bisa berbicara sekarang. Jadi singkatnya, untuk apa langit dan bumi diciptakan? Supaya tidak terulang lagi dosa nanti di dalam hidup kekal. Karena sudah menjadi pengalaman, akibat dosa sudah tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ya, langsung kita sampaikan kepada Pak Kores. Bagaimana tanggapan Bapak? Oh, belum, masih ini ya, narasi ya. Lanjut. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior-senior kami dari BMC Persis, terutama Abah Yamin, bapak-bapak terhormat di depan juga, ini Pak Moderator dan Bu Karyana ya. Bu Karyana ini mutasi jadi moderator ya. Kemarin dialog ini sepi suara. Sekarang jadi moderator. Nggak apa-apa, lebih ada suaranya kalau moderator. Dan juga untuk tim Muslim saya Kang Chan dan juga Ustadz Teten, alhamdulillah sudah menemani, terima kasih. Semoga banyak ilmu yang bisa aku dapetin sebagai yang muda yang di sini. Aku kebetulan kelahiran 2005 gitu. Dan juga untuk saudara-saudara Kristen di seberang sana ada Pak Dimun Nainggolan, Pak Rahmat, ketemu lagi. Jasnya baru ini, mantap Pak Rahmat. Dan juga Pak Kriston ya. Ya Pak Kriston ya, selamat sore, selamat berdiskusi. Semoga dengan diskusi yang diadakan oleh API Jabar dan juga BMC ini bisa memberikan kesan baru kepada umat Indonesia, bangsa Indonesia, bahwa dialog itu bisa dilakukan dua arah tanpa ada keributan sama sekali dan bisa saling bertoleransi dan memberikan pengertian, begitu. Mantap. Sip. Mari kita masuk ke dalam topik diskusinya, yaitu siapakah penguasa langit dan bumi gitu. Aku di sini sebagai pihak yang Muslim, alhamdulillah masih dari ruh, nggak pernah khianat, tetap Islam, menjelaskan bahwasanya penguasa di dalam definisinya dulu yang kita harus sepakati adalah keberadaan yang mempunyai hak terhadap keberadaan yang lain, itu penguasa. Jadi kalau tidak ada hak kepada keberadaan yang lain, bukan penguasa namanya customer reguler itu. Nah, di dalam Islam sudah diberitahukan oleh Zat yang Maha Tinggi yang Maha Mulia, yaitu Allah sendiri di dalam surah Al-An'am ayat 61 sampai 62. Di sini Allah berfirman bahwasanya dialah penguasa yang mutlak atas semua hambanya. Itu yang Allah firmankan. Lalu kemudian di 62-nya, kemudian hamba-hamba Allah ini akan dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Jadi penguasa yang paling hak, yang alhamdulillah Muslim sudah tahu, adalah Tuhan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu penguasa tentunya adalah pemilik, yang juga bisa disebut Rob di dalam Islam. Rob dari langit, bumi, dan alam semesta. Jadi nggak cuma manusia, tapi langit dan bumi juga itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dilihat misalnya di pembukaan surah Al-Fatihah, lalu juga di surah Al-Jasiyah ayat 36, di mana Allah mendiktekan kepada kita dalam firman-Nya, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Ini yang Allah firmankan mengenai penguasaannya. Jadi Islam itu udah nggak bingung lagi siapa penguasanya, karena hanya Allah saja, tidak ada yang lain gitu, dan tidak kebingungan oleh pribadi-pribadi konsepnya itu. Dan salah satu ciri-ciri penguasa yang hak, yang maha menguasai segalanya, itu bisa kita lihat di firman Allah di surah Al-Ahqaf ayat 33, di mana Allah berfirman bahwa sang maha penguasa ini tidak tidur, begitu kawan-kawan Kristen. Dan juga
dalam surah Al-Furqan ayat 58 di mana yang maha menguasai ini tidak mati. Jadi kalau misalnya pernah tidur dan pernah mati, bukan penguasa dalam perspektif Islam, begitu. Dan juga salah satu yang paling akan aku tekankan di sini adalah firman Allah di surah An-Nisa 176 di mana Allah berfirman bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan At-Taqabun ayat 4 di mana Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jadi dengan kemahapengetahuan sifatnya Allah ini, maka yang namanya Tuhan itu tidak boleh menyesal. Tidak boleh menyesal, karena kalau menyesal artinya dia tidak tahu akan ada yang menyakiti perasaannya di masa depan, begitu. Maka dari itu kita tidak pernah menemukan narasi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala menyesal. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh di sini. Oke? Aku akan menanggapi sedikit karena ini juga akan masuk maghrib ya. Tadi dari Pak Dimun Nainggolan dikatakan bahwa Yesus turun ke bumi mengumpulkan domba dan kambing. Begitu ya, Pak Dimun? Ya. Lalu kenapa belum kekumpul ini domba dan kambing, Yesusnya udah naik ke langit gitu. Kan bumi kan gak cuma Yerusalem kan, ada Mesir, ada Amerika, Venezuela yang kemarin baru diculik presidennya itu. Banyak, itu kenapa tuh? Kok belum kekumpul kok udah naik duluan begitu. Lalu ini untuk Pak Rahmat juga, ketika Bapak adalah penguasa, penguasa itu ala Bapak ya, Pak Rahmat ya. Bapak. Nah, terus Yesus ini siapanya penguasa? Anaknya Bapak. Anaknya Bapak. Oh begitu. Iya. Penguasa. Kalau ada Bapak tentu ada anak. Ada anaknya. Oke. Itu yang tidak ada. Ya wes, nanti dijelaskan lebih jauh karena ini masih opening statement. Jadi penguasa punya anak gitu. Nanti mungkin dijelaskan kapan periode anak ini naik gitu. Paling gitu aja dari saya pribadi untuk mempersingkat waktu. Aku kembalikan ke moderator. Jazakallah. Baik, terima kasih Pak Kores. Langsung saja ke Kang Chan. Langsung saja nanti dijawab langsung sama Pak Rahmat atau Pak Kriston. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kurang kencang. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Moderator, pembicara muslim, pembicara dari Kristiani, Bapak Pendeta, audiens dan penyelenggara yang saya hormati. Waktu kita sedikit mau maghrib. Tadi dari pihak muslim sudah memaparkan siapa sebuah penguasa itu, Allah. Tapi saya mau cek supaya lebih kuat. Mohon maaf saya lagi batuk jadi agak kurang kurang kuat. Kalau kurang kencang diinterupsi aja. Bu Karyana ini yang selalu diskusi dengan saya di debat online. Cuman karena beliau mencret kalau diskusi jadi saya ajak offline. Semoga beliau Kang Chan juga bisa mencret juga saya buat. Insyaallah beliau ini orang yang jadi saya ajak offline dan beliau punya keberanian dan integritas yang luar biasa sehingga mengajak saudara-saudaranya untuk hadir di depan. Masya Allah. Saya mau tanya kepada Al-Quran. Wahai Al-Quran, apakah Nabi Muhammad penguasa langit dan bumi? Quran menjawab, bukan. Apa kata Quran? Qul, katakanlah Nabi Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Aku hanyalah manusia seperti kalian juga. Sama. Apa yang membedakan Nabi Muhammad dengan kita? Yuhi ilai. Aku hanya diberikan wahyu. Gak ada Nabi Muhammad kuasa di langit dan di bumi. Wahai Al-Quran, apakah malaikat itu penguasa langit dan bumi? Bukan. Apa kata Quran? Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ketika Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu, malaikat bersujud, Pak. Tak punya kuasa. Iblis pun sama, tidak punya kuasa. Alaihim min sultanin. Dia bukanlah penguasa di dunia ini, iblis. Quran mengadres Nabi Muhammad bukan iblis, bukan penguasa, malaikat bukan penguasa, iblis bukan penguasa, hanya Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbus Samawati wal Ard. Allah penguasa langit dan bumi.
Allahu Rabbul Masyriqi wal Maghrib, penguasa timur dan barat. Tak ada. Jadi satu yang bisa disimpulkan dari Quran, penguasanya satu, yang lainnya tak bisa jadi penguasa. Karena konteksnya di sini versi Al-Quran dan Bible. Kebetulan saya pembelajar Bible, saya mulai luruskan, kita masuk ke dalam Bible. Boleh ya Pak ya, izin ya? Tapi kalau kita melihat Bible, Bapak buka di Lukas pasal 4 nomor 6 nomor 7. Tadi Pak Rahmat benar bahwa Yesus mengadres di dalam Bible, penguasa itu adalah Bapaknya. Matius pasal 11 nomor 25. Ya Bapak, aku bersyukur padamu ya Bapak, Tuhan langit dan bumi. Penguasa langit dan bumi, kata Yesus. Tapi kata Lukas pasal 4, ternyata penguasa segala sesuatu adalah, tahu Pak siapa Pak? Iblis. Boleh nanti dicek. Mana dalilnya Pak? Lukas 4 nomor 6 atau nomor 7. Matius 11 nomor 25. Nah itu dia. Itulah dia. La wajada fihi ikhtilafan katsir. Terima kasih. Terima kasih. Itu poin kita Pak. Kalau ini datang dari Tuhan, kamu tidak akan menemukan pertentangan. Terima kasih sudah mengkonfirmasi Pak Rahmat. Masya Allah. Oke, karena waktu yang singkat langsung saja Pak Rahmat. Hajar. Ya. Ya, saya jelaskan ya. Habis itu Saya belum baca nih Lukas 4 ayat 6 sampai 7 kalimatnya. Coba dibacakan dulu. Ditampilkan. Oh itu tuh. Boleh saya lanjutkan boleh nggak sedikit? Ya. silakan Kang. Silakan. Saya belum selesai sebetulnya. Silakan. Boleh sedikit Pak? Oke. Baik. Oh ini dulu. Oke, silakan. Waktu tinggal 30 menit, langsung kita istirahat. Siapa ini? Iya, saya dulu ya. Oh, langsung. Saya belum selesai soalnya ya. Oke. Kalau saya bertanya kepada Quran, siapa yang tidak boleh dipercayai sebagai penguasa? Nabi Muhammad tidak boleh, penguasa langit dan bumi. Malaikat tidak boleh. Iblis pun tidak boleh, hanya Allah yang boleh. Kalau saya bertanya kepada Bible, siapa yang tidak boleh dipercaya sebagai penguasa? Yesus. Yesus jangan dipercaya sebagai penguasa. Dalilnya di mana? Matius pasal 24. Silakan Pak. Nomor 3, nomor 4. Matius pasal 24 nomor 23. Matius pasal 24. Matius pasal 28 16, 17, 18, 19. Jadi perbedaan antara Al-Quran dan Bible adalah, kalau Al-Quran menegaskan satu-satunya yang harus dipercaya sebagai penguasa langit dan bumi adalah Allah. Yang lainnya enggak boleh. Kalau Bible banyak penguasa dalam Bible. Bapaknya Yesus penguasa, iblis penguasa. Tapi ada satu yang tidak boleh dipercaya sebagai penguasa, yaitu Yesus. Yesus tidak boleh dipercaya sebagai penguasa, dan itu dikonfirmasi oleh Yesus. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 37. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Baik, itu saja dulu supaya bisa diresponnya Bu. Silakan Pak. Oke, udah bisa ditanggapi? Silakan. Pak Kriston, ada yang mau disampaikan? Mungkin ada sedikit dulu. Silakan. Jadi, berhubungan sebelum dilanjutkan Pak Rahman nanti, saya mau tambahkan sedikit, siapakah penguasa langit? Tentu kita harus berdasar juga ya kan, jangan sampai asal kita jawab tidak ada dasarnya juga gitu. Jadi dari Alkitab juga gitu, dari Kejadian 1 ayat 1 tentu sudah menjelaskan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi kan gitu. Jadi yang penguasa langit dan bumi adalah Allah. Nah, tujuannya untuk apa bumi ini diciptakan? Tentu kalau kita bahasa dalam Yohanes 3:16 adalah tempat Yesus mati. Jadi dunia ini adalah ciptakan untuk tempat Yesus mati. Karena apa? Itulah menunjukkan keadilan.
Artinya untuk apa bumi ini diciptakan? Untuk menunjukkan keadilan Allah tersebut gitu. Karena bagaimana kita mengetahui Allah itu adil kalau tidak ada sesuatu yang kita lihat terjadi kesalahan gitu. Artinya ada kesalahan itu, dari kesalahan itu kita bisa melihat siapa yang dikorbankan di situ. Jadi artinya Yesus dikorbankan untuk menebus orang-orang yang berdosa, yaitu melalui Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia, mungkin diskusi lalu juga sudah dijelaskan, mengaruniakan. Nah, artinya mengaruniakan adalah yang menerima pengorbanan itu adalah itu merupakan suatu karunia bagi dia, tapi ada yang berkorban gitu loh dari yang memberi. Jadi artinya di saat saya membayar seseorang memberikan biaya ataupun semacam makan di restoran, contoh saya bayarin, artinya kan bagi dia itu adalah karunia yang menerima itu. Tapi bagi saya yang membayar itulah merupakan suatu pengorbanan bagi saya gitu loh. Jadi maksudnya pengertian dari Yohanes itu adalah seperti itu. Jadi artinya tujuan daripada diciptakan bumi ini adalah untuk menunjukkan bahwa apakah Allah itu adalah adil? Nah, dijawab dengan Yesus mati di kayu salib, itulah menunjukkan bahwa keadilan Allah itu adalah mengorbankan anaknya. Nah, tadi yang masalah sebelum Pak Rahman nanti menjawab, yang Matius pasal 24 tadi Pak ya? Pak ya. Matius pasal 24 ayat 24. Ayat 20, ayat 3, ayat 4, ayat 23, 24. Matius 20. Bapak baca dulu dari nomor 3. Oh, nomor 3. Nomor 3, 4, 4, nomor 5. Kalau kita lihat perikopnya ini adalah menunjukkan bahwa banyak pembinasa-pembinasa palsu dan menunjukkan banyak mesias-mesias palsu. Jadi ini adalah perikopnya menunjukkan, jadi kalau ada orang berkata, lihat di sana ada mesias, lihat di sini ada mesias. Nah, artinya kan orang jadi bingung. Nah, itu yang ditekankan di sini. Jangan kamu percaya, jangan kamu asal percaya pada setiap orang. Jika ada orang berkata ada di sana mesias, ada di sana mesias. Masukkan kata-kata Bapak, baca coba Pak beda. Iya, yang Matius 24. Coba dari nomor 3, nomor 4 beda. Nomor bacakan dulu coba. Matius 23 24. 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di bukit, di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Katanya, katakanlah kepada kamu, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Itu ayat 3-nya. 4, 5 berarti. Nah, kita masuk ke ayat 4 sekarang. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah, ini yang menjadi penekanannya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan sudah cukup. Iya. Nah, apa yang Bapak pahami dari situ? Iya. Artinya Yesus lebih menekankan supaya kamu jangan asal sembarangan kepada orang-orang yang menyebut saya juga Mesias, saya juga, kan itu maksud ini. Berarti akan ada oknum yang mengaku Yesus. Ya, itu artinya Mesias. Mesias. Akan ada oknum yang mengaku Yesus dan mengaku Mesias. Betul. Nah, sekarang nomor 24, nomor 23 coba. Nomor 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sana, ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kalau melihat Mesias di sana, Mesias di sini, Yesus di sana, Yesus ini, percaya atau jangan percaya? Artinya penjelasannya ini adalah percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kalau Bagus. kata Yesus. Kalau ada yang melihat Yesus, maaf, ini kan masih belum tanya jawab ini. Oh iya. Belum. Ini kan masih apa? Masih pemaparan. Pemaparan. Maaf ya. Saya luruskan ya. Lanjut. Oh, lanjut aja, Pak. Ini kan masih narasi kan? Makasih ya. ya. Siap. Okay. Lanjutkan narasi aja dulu. Ya, itu 5 menit lagi ya narasinya, silakan lanjutkan. 5 menit lagi ya. Kancan. Baik, jadi mau selanjutkan. Kancan ini bukan TikTok. Artinya kesepakatan bahwa di dalam Bible menjelaskan pemilik bumi adalah Bapa itu sendiri atau Allah, Tuhan Allah. Dan tujuannya adalah tujuan bumi diciptakan untuk menunjukkan keadilan
Allah itu sendiri, yaitu dengan matinya Yesus. Itu tujuannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Silakan durasi waktu sesingkat mungkin. Di sini masih ada Kang Cang ini selanjutnya. Kang Chan. Kang Chan itu Menurut jadwal. Oh, sudah. Yang di depan udah tadi. Jadi Kristen terbalik ya, jadi Kristen Iya, belakangan. Bapak tadi menyingkat waktu. Nah, tadi dikatakan iblis penguasa. Ya, iblis penguasa. Mengapa tertulis di Alkitab bahwa bumi di bawah kuasaku, kata iblis kepada Yesus? Gitu ya? Pertanyaannya? Lukas pasal 4. Coba baca. Iya. Coba Iblis berkata kepada Yesus, bumi milikku. Kuasa itu akan kuberikan kepadamu, tapi sembahlah aku, kata iblis kan? dapat kuasa dia juga kan ya? Iya, jadi begini. Sebenarnya penguasa Bapa. Kenapa bumi dikuasai oleh iblis? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang menang adalah iblis. Ya. Jadi jangan sakit hati kita bilang menang iblis di bumi ini terhadap Yesus. Nah, Yesus ini siapa? Pelaksana semua apa yang diinginkan Bapa. Itulah Yesus. Nah, jadi menang iblis. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bumi sudah dikuasai oleh iblis. Bahkan sepertiga dari jumlah malaikat yang ada di sorga ditarik oleh iblis, tinggallah di sorga yang 2/3 tetap setia kepada Bapa, tetapi yang sepertiga diusir dari sorga, dilemparkan jatuhnya ke bumi. Makanya bumi kita ini sudah dikuasai mereka. Kecenderungan hati kita jahat. Memang hati secara roh menginginkan yang baik, tetapi perbuatan kita selalu jahat, selalu berdusta, selalu itu yang paling sering kita langgar ya, berdusta. Nah, itu satu bukti bahwa bumi ini sudah dikuasai oleh iblis, kecenderungan kepada yang jahat. Kalau Paulus mengatakan, aku menginginkan yang baik, tetapi selalu yang jahat yang kuperbuat. Nah, itu bukti bahwa bumi ini sudah dikuasai oleh iblis. Jadi bedanya, karena judul ini penguasa langit dan bumi itu kecil dibanding semesta alam. Kalau Bapa penguasa seluruh yang ada ciptaan semesta alam. Jadi sebagian dari semesta alam itu adalah langit dan bumi. Langit dan bumi ada kehidupan Adam dan Hawa berketurunan sehingga kita ini banyak. Ini sudah jatuh ke tangan iblis. Aku menang, kata iblis terhadap Yesus. Nah, ketika Yesus datang ke bumi, dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, datang iblis mencoba Yesus. Itulah proses perbicaraan ini. Ya, cukup 2 menit Iya. kan ini kan. Silakan tanggapi 1 menit. Saya beri kesempatan Bapak respon ya. Ketika iblis menguasai bumi siapa? Ketika iblis menguasai bumi, Bapak menguasai bumi tidak Pak? Menguasai. Jadi ada 2 penguasa. Apa membiarkan bumi dikuasai oleh iblis? Bukan itu yang saya tanya. Ketika iblis menguasai bumi, Bapak menguasai bumi tidak? Menguasai. Jadi ada 2 penguasa. Ya. Itulah poin kita. Seperti ini Pak, biar ku jelaskan. Prabowo menguasai Indonesia, Pramono Anung menguasai Jakarta. Oh, jadi iblis menguasai bumi, Bapa menguasai semesta alam. Jadi iblis Prabowo berhak di DKI. Walaupun ada Pramono Anung. Kira-kira begitu. Jadi iblis adalah tangan kanannya Bapak. Bukan. Gubernur tangannya subnya presiden. Bedanya di situ. Kalau presiden dengan gubernur sejalan. Tapi Bapak dengan iblis adalah pemberontak. Bapak ingin menunjukkan akibat dari perbuatanmu ini sampai dosamu itu matang. Lihat nanti akibatnya. Jadi Bapak itu panjang sabar, dibiarkan supaya nyata kejahatanmu itu sampai mulutmu sendiri nanti akan berkata, adil engkau Tuhan, bakarlah aku ke dalam neraka. Jadi pernah bumi ini dikuasai oleh 2 oknum yang berbeda, Bapak yang Tuhan dan iblis. Sekarang sedang dikuasai oleh iblis. Oh sekarang juga? Iya. Masya Allah. Iya, makanya kita berdosa. Ya, cukup ya. Iya. Sekarang dari pihak Kristen untuk bertanya kepada pihak Muslim. Waktu 1/2 menit. Oh, saya yang bertanya nih. Ya, siapa saja? Pihak Kristen, silakan. Pak Dimun mau Pak ini Oke, saya dulu yang bertanya. Kalau begitu.
Aku mau dijelaskan sebelumnya karena narasi saya begini. Saya sudah pernah baca Alkitab, Al-Quran itu sebahagian, tidak sampai tuntas seluruhnya. Sudah punya kesimpulan di dalam hati. Nah, pertanyaanku, bolehkah dari pihak Muslim menjelaskan nama-nama dan peristiwa masing-masing mengapa mereka tertulis nama-namanya mulai dari zaman Abraham sampai Yesus? Silakan. Bolehkah disebutkan nama-nama dan peristiwa apa yang terjadi secara singkat mulai dari Adam sampai Yesus? Karena saya bisa, di Alkitab itu rinci, lengkap. Sebelum Mas Chandra dan Mas Kris menjawab, izinkan saya menjawab. Yang pertama, sejak Adam diciptakan, pelajaran pertama yang diberikan Allah sang pencipta langit dan bumi, pencipta makhluk, termasuk Adam dan turunannya, adalah menyebutkan nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Para akademisi Muslim dalam kitab-kitab muktabar, sebut saja kitab yang paling tua, salah satunya Abdullah bin Abbas, yang banyak meriwayatkan terkait dengan soal kejadian tadi. Tidak ada yang luput yang tidak disebutkan oleh Adam dari nama-nama yang dilihatnya. Bagaimana dengan para nabi dan rasul? Al-Quran menjelaskan ada yang disebutkan, ada juga yang tidak disebutkan. Kami kisahkan para nabi dan rasul, ada yang kami jelaskan di dalam ayat itu, ada juga yang tidak kami jelaskan. Nah, ini menjadi prinsip kami, para ulama kami menyimpulkan salah satu kaedah bahwa sesuatu yang tidak dijelaskan secara rinci, maka bukan hak kami yang menjelaskan. Apa yang dijelaskan di dalam kitabullah dan sunnah Nabi, maka itu tauqifi, namanya tauqifi. Sesuatu yang tidak tauqifi, maka hal itu bukan bagian dari hak kami untuk menjelaskan. Seorang teolog terkemuka namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menulis kitab 37 jilid, kumpulan fatwa-fatwa beliau. Salah satunya terkait dengan Kitabut Tafsir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan apa yang dijelaskan oleh Nabi tentang Safinatun Nuh contohnya, tentang kapal Nabi Nuh. Kalau Al-Quran hanya menjelaskan tentang bahwa Allah ciptakan Nabi Nuh dan Nuh membuat kapalnya, lalu Nabi Nuh tidak menjelaskan kayu-kayu yang dibuat oleh Nabi Nuh itu terdiri dari kayu apa saja, albasiyah atau kayu mahoni. Nah, kata Imam Ibnu Taimiyah, tidak ada hak bagi seorang muslim untuk merincikan. Artinya apa? Jangankan dalam persoalan besar, persoalan kecil pun dalam agama kami tidak diberikan kewenangan di mana akal manusia untuk mendahului wahyu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuad ulaika kana anhu mas'ula. Demikian. Cukup. Ya. Silakan ditanggapi. Jawabannya bukan nama-nama yang diciptakan Tuhan. Kalau itu ada di Alkitab, ketika diciptakan Tuhan semua hewan itu dipetunjukkan kepada Adam, lalu Adam menyebut nama-nama masing-masing. Bukan itu yang saya maksud tadi. Nama-nama tokoh
dari zaman Adam sampai Yesus. Saya boleh jelaskan. Saya ingin membuktikan bahwa isi Alkitab lebih lengkap daripada Al-Quran karena saya sudah baca Al-Quran. Adam, beberapa keturunan Nuh. Terang kebenaran di masa Adam adalah apabila engkau berdosa engkau harus mempersembahkan kurban. Dikorbankannya lah hewan, Habil mengorbankan, tetapi Kain melenceng buah-buahan yang dikorbankannya. Nah, di zaman Nuh, kebenaran pada zaman Nuh, buatlah bahtera supaya masuk semua mereka yang percaya. Yang tidak percaya tidak mau masuk, maka mereka akan saya bunuh, kata Tuhan. Itu tadi yang disebut menyesal itu, bahasa manusia menyesal. Menyesal menciptakan. Itu urutannya. Lalu beberapa keturunan semuanya kafir, keturunan Nuh ke bawah. Barulah muncul Abraham yang benar di mata Tuhan. Itu tertulis di Alkitab. Jadi bapaknya Abraham juga kafir ya, si Tera. Abraham satu-satunya orang yang benar di bumi, kata Tuhan di dalam Alkitab. Setelah Abraham, Ishak anaknya, Yakub anaknya, 12 suku Israel, sampai mereka diperbudak di Mesir 400 tahun lamanya. Kemudian dibawa Musa ke tanah Kanan. Musa digantikan oleh Joshua. Setelah Joshua berganti lagi sampai Israel meminta raja seperti dunia, ngikut-ngikut dengan dunia. Akhirnya Tuhan menuruti permintaan Israel, terpilihlah Raja Saul pertama. Saul, setelah itu Daud, setelah itu Salomo. Kemudian kerajaan Israel terbagi dua, 10 suku dan 2 suku. 2 suku dipimpin oleh Rehabeam, 10 suku oleh Jerobeam. Sampai mereka beberapa kerajaan turun-temurun, sampai mereka dibuang ke pembuangan karena tidak setia kepada Tuhan. Akhirnya di pembuangan didirikan lagi, setelah di pembuangan tadi Yerusalem yang pertama yang dibangun oleh Raja Salomo dihancurkan oleh Assyria, kerajaan Assyria. Lalu dibangunlah kembali itu di masa Esra dan Nehemia. Ada 3 raja kafir sebenarnya, tapi digerakkan Tuhan hatinya. Itu tertulis di Alkitab. Tuhan menggerakkan hati 3 raja untuk membangun kembali Yerusalem. Dibangunlah Yerusalem yang kedua. Nabi waktu itu Esra dan Nehemia. Kemudian Yerusalem yang kedua ini ada sampai di zaman Yesus lahir. Itulah Yerusalem yang kedua, yang tidak sebagus yang dibangun Salomo, lebih mewah. Cukup. Jadi cukup. Narasi saya lebih rinci ya. Silakan. Terima kasih. Direspon kembali. Ya, aku sedikit ya. Pakai apa? Ini aja nggak apa-apa. Nah, Pak Rahmat, mengenai perkara Bible lebih rinci dari Al-Quran, lebih lengkap dari Al-Quran, kalau boleh tahu, itu ceritanya semua dari Tuhan atau dari orang? Kalau boleh tahu. Semua cerita yang ada di Alkitab adalah tulisan manusia. Tapi Tuhan yang mengatakan. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah menulis langsung, nih Rahmat bacakan sama enggak. Belum. Nah maksudnya begitu gitu. Jadi kalau misalnya semua manusia yang nulis jangan diadu dengan Al-Quran. Ya, manusia yang bagaimana maksudnya Pak Rahmat? Manusia yang bagaimana? Jadi begini ya. Moderator bantu. Di setiap zaman Tuhan memilih seorang yang terbaik di bumi. Bukan raja, mungkin seorang petani, mungkin seorang yang dikucilkan, dipilih oleh Tuhan karena dia mempunyai kejujuran, kerendahan hati. Maka kepadanya dibukakan tingkap-tingkap langit, rahasia surga dibukakan, dan dia menulis semua apa yang dilihatnya. Iya, menulis semua apa yang dilihatnya. Jadi siapa yang nulis kitab-kitab hakim-hakim? Nah, contoh ya, Musa. Enggak, hakim-hakim, kitab hakim. Kenapa? Tunggu dulu. Kenapa Musa bisa melihat penciptaan? Padahal jauh. Tadi menurut yang saya bilang tadi, mulai dari Adam, Nuh, Abraham, jauh itu ke Musa. Kok bisa Adam tidak tahu bagaimana penciptaan? Musa tahu, dipertontonkan kepadanya, disaksikannya, lalu ditulis dengan bahasanya sendiri. Begitu cara Tuhan. Siap, ini aku lanjut ya berarti. Nah pertama itu jadi jangan nggak apple to apple ketika membandingkan Bible lebih lengkap daripada Al-Quran, ternyata itu hasil rembukan manusia-manusia yang menulis. Sedangkan Al-Quran itu bukan dari manusia semua sumbernya, memang firman Allah yang disampaikan kepada Nabi lalu sahabat-sahabat menuliskan. Jadi primary sourcesnya itu Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau Bible enggak gitu. Karena ketika kita pelajari Bible, itu semua adalah hasil kelipingan kitab-kitab testimoni manusia. Gitu jatuhnya Pak Rahmat. Jadi kalau mau nih ya, kalau mau ini kelipingan kitab-kitab ini, kalau mau di buy one sama Al-Quran, kita pur deh. Gimana kalau misalnya kitab Markus versus Al-Quran bahas Nabi Daud, berani nggak? Semua saya berani, iya. Iya gitu, jangan keroyokan dari Kejadian sampai Wahyu terus dilawanin sama Al-Quran gitu kan. Kalau kayak gitu mending sama Al-Bidayah wa Nihayah aja gitu. Lebih lengkap itu kitabnya gitu kan, kalau misalnya manusia sama manusia yang menulis gitu. Nah makanya kalau mau apple to apple, ini aku tekankan, kumpulin semua perkataan Bapak lalu diadu dengan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih lengkap, di sana akan ketahuan yang benar. Gitu paling Pak Rahmat. Terima Jadi kasih. bisa saja beropini seperti itu, karena saya pun bisa nanti beropini. Muhammad tidak bisa baca tulis kan? Saya lanjut ya, boleh ya? Bagaimana caranya menuliskan Al-Quran? Boleh saya lanjut, waktunya masih Iya. ada ya. Oke, baik. Itu standar Bapak, terperinci, bukan standar kami. Nabi mengatakan nabi-nabi itu 124.000, yang disebutkan dalam Quran hanya Nabi dan Rasul 25. Oke, tapi kita dengan mengetahui itu kita tahu standar kita, tidak perlu disebutkan satu-satu. Sekarang kita uji standar Bapak ya, terperinci. Saya tanya kepada Bapak, berdasarkan Bible siapa nama bapaknya Maria, kakeknya Yesus? Tidak disebutkan, saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya, para hadirin, untuk season pertama mungkin kita cukup sampai di sini ya. Insya Allah kita lanjut nanti, kita Jadi rehat harus dulu jujur, jangan sejenak. ngarang. Tidak tahu. Kita yang muslim beri kesempatan untuk menunaikan sholat maghrib. Insya Allah kita lanjut diskusi ini atau dialog ini pukul 18.30. Ya, setuju ya? Ya. Terima kasih. Insya Allah kita nanti berkumpul kembali jam 18.30 ya. Mana nih? Cek. Pak Rahmat, gantian Pak Dimun, kasihan Pak Dimun. Kasih ngomong Pak Dimun itu. Yang disampaikan Bapak ini akan sia-sia kalau nggak tuntas. Harus tuntas dulu. Harus tuntas dulu. Sekarang atau nanti? Istirahat dulu ya. Oke.
Tes cek, satu cek. Cek 1 2 cek. Tes satu cek. Cek 1. Tes satu cek. Cek 1 2 cek a sa. Cek satu tes. Cek sa.
Mantap BMC. Ya, untuk para hadirin yang jauh silakan mendekat, yang dekat silakan merapat. Itu aja dulu. Untuk para akhwat tangannya ke atas, untuk para ikhwan tangannya dijaga. Biasanya di ikhwan. Baik, selamat malam buat kita semua Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi kedua ya. Sepakat jam 9 ya. Tentatif aja boleh sih, tapi kita batasi ke jam 9. Ya. Jangan pagi lah Bang Torres. Bang Torres suka lembur nih. Di TikTok sampai 24 jam di TikTok bahas lintas iman. Hebat. Oke, para narasumber kita sudah siap semua ya. Nggak ada lagi di sini, yang lain menyusul aja. Moderator satu lagi, nggak apa-apa menyusul ya. Baik. Saya rasa ini di sini dari Kristen bertanya. Boleh Pak Dimun bertanya, silakan. Dihidupkan apanya? Oke teman-teman, kita menyimak ya. Silakan Pak. Tes. Pertanyaan saya adalah apa yang akan terjadi di akhir dunia kita ini sebelum bumi ini berakhir, apa yang akan terjadi? Terima kasih. Baik, sebelum Mas Kris dan Mas Chan menjawab, saya coba menjawab. Kita punya satu literatur yang cukup kuat dan banyak dirujuk. Namanya Al-Hafidh Ibnu Katsir. Beliau menulis kitab 15 jilid. Dia cantumkan pada jilid terakhir pada bukunya yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Pada kitab terakhir maka ditulis satu pembahasan secara kupas tuntas Nihayatul Fitan wal Malahim. Nihayatul Fitan wal Malahim. Akhir kejadian alam semesta yang dihiasi dengan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tidak kurang 60 riwayat yang menyebutkan dalam kitab-kitab kami. Tidak kurang dari 60 riwayat yang menyebutkan dalam kitab-kitab kami yang menjelaskan tanda-tanda kehancuran atau yang disebut dengan yaumul akhir. Dari 60 riwayat itu diperas lagi oleh beliau, oleh baginda Nabi SAW, 10 tanda besar. Dari 10 tanda besar diringkaskan oleh para ulama kita menjadi apa yang disebut tanda-tanda yang lebih besar dari 10 tanda. 1. Nuzulnya Isa. 2. Datangnya Imam Mahdi. Dan 3. Terbunuhnya Dajjal. Walaupun sebagian para ulama ada silang pendapat yang menyebutkan bahwa apakah riwayat-riwayat yang terkait dengan kemunculan Mahdi salah satunya.
Ada yang mengatakan fiktif, ada yang mengatakan sahih. Nah, bagi yang mengatakan sahih, di satu sisi mengatakan ada kelemahan, maka jalan tengahnya adalah meyakini kemunculan-kemunculan 3 tanda yang dimaksud merupakan bagian dari keimanan kepada kegaiban. Kenapa disebut kegaiban? Karena belum terjadi. Namun isyarat-isyarat itu dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa betul adanya. Adapun penafsiran, sebagian memang ada penafsiran yang dibuktikan berdasarkan riwayat yang sahih, maka diterima. Penafsiran yang tidak dibuktikan berdasarkan riwayat yang sahih, maka itu tidak bisa diterima. Mungkin bapak-bapak dari Kristen pernah mendengar atau juga membaca literatur tokoh-tokoh Syiah yang masih menisbatkan dirinya sebagai bagian dari Muslim, atau tokoh-tokoh yang lain, baik kalangan tasawuf ataupun kalangan falsafah. Ada penafsiran-penafsiran yang berbeda mengenai 3 tanda yang dimaksud tadi. Tapi bagi kami, dalam pandangan ulama-ulama kami yang masyhur, mengimani dengan 3 tanda besar dan 10 tanda yang disebut tadi, itu merupakan bagian dari keimanan. Dan ada memang singgungan-singgungan, irisan-irisan, seperti mungkin dijabarkan pula oleh kalangan teolog Kristen dalam buku-buku yang terkait dengan Mesias. Barangkali rekan-rekan kami bisa menjelaskan yang di samping kami, baik Kang Chan ataupun Kang Kris. Itulah pandangan kami sebagai pandangan Muslim. Terima kasih. Oke, baik. Saya kasih 1 poin ya terkait turunnya Nabi Isa. Para akademisi yang disebut saja cukup bertanggung jawab seperti Ibu Rita Wahyu mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus. Tokoh yang sama dikisahkan di 2 buku yang berbeda. Nanti Bapak bisa melihat referensinya pada Sarapan Pagi Biblika Ibu Rita Wahyu. Beliau memberikan beberapa sandarannya, kesimpulannya adalah Nabi Isa adalah Yesus. Akhir zaman Nabi Isa akan muncul turun, Pak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa ini? Salah satunya adalah mematahkan salib. Sebagiannya memaknai itu majazi, metaphorical. Artinya menghancurkan kemusyrikan. Dalam konteks kita berarti yang meyakini Yesus itu Tuhan. Dan kalau lihat konteks itu, Pak, kalau Bapak baca Bible Bapak, sebetulnya itu hal yang sama disebutkan di dalam Bible Bapak. Bapak bisa lihat Matius pasal 7 dari mulai nomor 15 sampai 23 dikatakan begini, pada hari terakhir setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kata Yesus, langsung dari mulut Yesus, yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bernubuat dalam namaku, mengusir setan dalam namaku, Yesus, melakukan mukjizat dalam namaku, Yesus, pada hari ini aku berterus terang kepada kalian, enyahlah dari hadapanku kalian pembuat kejahatan, aku tak kenal kalian. Jadi kita memiliki titik yang sama, Pak, bahwa Yesus nanti akan mengusir siapa saja yang mengadres ke dia Lord, my Lord, my Lord, Tuhanku, Tuhanku dalam LHI. Jadi salah satu tandanya adalah Yesus turun untuk mengusir siapa saja yang berseru kepada dia Tuhan. Berdasarkan hadis itu hadis dalam hadis dan berdasarkan literatur Bapak yaitu Bible Bapak sendiri. Matius pasal 7 dari nomor 15 sampai 23. Sekian, Pak. Terus saya tambahkan pertanyaannya, sebelum hari keselamatan itu tiba,
bagaimana situasinya dunia, apakah begini-begini terus. Nah, untuk membedakannya saya tunjukkan sebagai yang menjadi pertanyaan. Ya, saya mau sampaikan, saya mau jelaskan dulu. Tadi ada pertanyaan, Yesus sudah naik tapi kambing domba belum dikumpulkan, kan begitu tadi kan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, atau ini saya kasih dulu garis besarnya. Sebelum kerajaan umat Tuhan berdiri, akan berdiri kerajaan umat Tuhan. Ya, banyak ayat yang menunjukkan bahwa umat Tuhan akan berkuasa di bumi. Akan berkuasa di bumi. Segala raja, segala penguasa tunduk dan patuh kepada umat Tuhan. Dan itu akan terjadi sesudah pengadilan kepada orang hidup. Nah, jadi kenapa Yesus sudah naik ke ini belum dikumpulkan? Karena itu akan digenapi pada masa pengadilan kepada orang hidup. Pengadilan orang hidup itu yang kami pelajari sudah dimulai sejak tanggal 22 Oktober 1844 sampai sekarang belum selesai. Ya, salah. Pengadilan kepada orang mati itu dimulai tanggal 22 Oktober 1844 sampai sekarang belum selesai. Kalau sudah selesai pengadilan kepada orang mati, maka dilanjutkanlah pengadilan kepada orang hidup. Nah, pengadilan orang hidup itulah masa memisah lalang dan gandum. Disitulah pemisahan domba dan kambing tadi. Dan pada masa itulah akan berdiri sebuah kerajaan yang tidak seorang pun dapat mengalahkannya. Tidak ada negara yang dapat mengalahkannya. Inilah yang akan dibawa ke surga. Nah, jadi sesuai dengan ayat tadi, ayat Matius 24 ayat 30, Matius 25 ayat 34 dikatakan kepada domba-domba yang di sebelah kanan dikatakan, terimalah kerajaan yang sudah direncanakan dari sejak dunia dijadikan. Jadi artinya rencana Tuhan menjadikan bumi ini adalah untuk menunjukkan kepada dunia, mengumpulkan orang benar dengan orang-orang jahat. Jadi ada orang benar, ada orang jahat. Jadi dipertunjukkan di situ, dan di ayat-ayat lain ditunjukkan orang benar ini lah yang menjadi penguasa di bumi, yang tidak terbayangkan sekarang. Yang tapi ya jelas ayat itu kalau sudah dikatakan penguasa di bumi, ya jauh kekuasaannya daripada Amerika atau Uni Soviet sekarang ini, karena mereka tidak bisa menguasai seluruh bangsa-bangsa, seluruh raja-raja gak tunduk kepada mereka. Tapi untuk ini ayat-ayat, ada banyak ayat-ayat menunjukkan bahwa umat Tuhan akan memiliki sebuah kerajaan, segala bangsa, segala raja tunduk dan patuh kepada mereka. Itu ditunjukkan, dituliskan di dalam Daniel 2 ayat 44. Terima kasih. Ya. Ya, jadi jawaban dari Pak Pendeta Dimun ini, Yesus turun ke bumi, pengumpulan domba dan kambing,
pengumpulan domba dan kambingnya itu nanti penggenapannya di pengadilan orang mati. Orang hidup. Di pengadilan orang hidup. Ngumpulin domba dan kambingnya di pengadilan orang hidup. Lah terus Yesus turun ke buminya apa? Buat apa gitu? Ya. Kan gitu ya. Ya. Ini aku lanjut dulu. Ini menandakan konsep keselamatan dalam kekristenan dengan jawaban yang di awal dan di akhir itu berbeda, kontradiksi, menandakan konsep keselamatannya belum beres sebagaimana konsep ketuhanannya Pak Dimun. Karena pertanyaannya kan tadi kan statementnya Pak Dimun sendiri, Yesus turun ke bumi untuk mengumpulkan domba dan kambing. Sekarang dijelaskan lagi bahwa pengumpulan domba dan kambing itu nanti di pengadilan orang hidup. Ya. Nah artinya kan kontradiksi itu Pak Dimun. Maka dari itu semudah-mudahnya konsep keselamatan, konsep ketuhanan yang mudah diterima oleh akal manusia itu sebenarnya ada di Islam sebenarnya kalau kita dengar penjelasan dari Pak Dimun yang menurut aku ada berbenturan gitu, statement awal dan statement akhir gitu paling. Jadi ini aku akan lanjut ke pertanyaan kedua saja. Dalam kekristenan itu dikenal dengan tre personae una substantia untuk konsep ketuhanannya. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu one substance, three persons. Nanti bahasa Indonesianya satu hakikat, tiga pribadi. Pertanyaannya adalah gimana caranya konsepnya three persons tapi konsep agamanya dibilang monoteis? Itu gimana caranya? Silakan. Itu salah itu. Yang mana? Yang dikatakan tadi itu salah, tapi Kristen mempercayai seperti itu. Yang benar itu hanya 2 tahta di surga, tidak ada 3. Tertulis di Alkitab ada 2 tahta di surga, itu yang ada. Bukan, maksudnya jadi satu hakikat tiga pribadi atau dikenal? Salah itu. Bukan Tritunggal. Tritunggal itu? Bukan. Tritunggal salah, tidak Alkitabiah. Oh, oke. Sip. Iya. Siap, silakan dilanjut. Jadi yang benar, Bapa di sebelah kanannya ada tahta anaknya, itu tertulis di Alkitab. Ada berapa Tuhan di situ, Pak? Ada 2. Ada Bapak meyakini 2 Tuhan? Iya. Kalau Yesus punya berapa Tuhan? Yesus itu Tuhan. Bukan. Bapak meyakini 2 Tuhan. Iya. Kalau Yesus punya berapa Tuhan? Nah, kita nggak usah bingung. Udah dibilang Bapa dan Anak. Kalau bapaknya Tuhan, anaknya Tuhan juga dong. Iya. Saya tahu. Bapak Nggak punya mungkin 2 Tuhan. singa anaknya jadi kambing. Baik. Anaknya. Bapak Pak Rahmat ya. Pak Rahmat punya 2 Tuhan. Yang ditanya bukan Pak Rahmat lagi, Yesus. Yesus punya berapa Tuhan? 1. Keimanan Pak Rahmat dan keimanan Yesus sama atau beda? Sama. Saya ulang. Pak Rahmat punya 2 Tuhan, Bapa dan Yesus. Ya. Yesus punya 1 Tuhan. Ya. Ini 2, ini 1. Jadi bukan begini ya. Kita harus sederhana berpikir sesuai dengan ajaran Alkitabnya. Firman Tuhan mengatakan, anakku engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Datanglah manusia berpikir siapa bidannya. Datang manusia berpikir siapa maknya, siapa silsilahnya juga ditanyain. Begitulah Tuhan menjelaskan kepada kita supaya kita paham bahwa Bapa lebih besar daripada anak. Tidak mendalili yang ini. Tunggu dulu. Kalau kita bisa menerima Adam jadi dari debu tanah, kenapa kita nggak bisa menerima Tuhan punya anak, tak tahu bagaimana caranya beranak? Ya kan? Oke, baik. Nah, Bapak bisa buka. harus adil dong. Baik. Iya. Bapak bisa buka Keluaran 4 nomor 22. Boleh banget. Oke, silakan. Keluaran 4 nomor 22. Kalau boleh langsung dibacakan biar. Keluaran 4 ayat 22. Gas Kang Chan. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, ya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Israel ialah anakku yang sulung. Itu dia. Israel anak siapa, Pak? Israel anakku, kata Tuhan. Anak Tuhan. Ya. Ada berapa Tuhan sekarang? Yang berkata ini di kitab para rasul disebut Tuhan. Mereka belum mengenal Tuhan itu siapa, detailnya. Barulah setelah Yesus datang ke bumi,
kita mengatakan istilah Bapa karena Bukan Yesus bukan mengajari itu. Yesus anak Tuhan, dia jadi Tuhan. Yang berfirman kepada Musa, katakan kepada Firaun, anakku ini, suku Israel itu anak sulung Tuhan Israel. Iya, anak Tuhan itu. Yes. Itu maksudnya kalimat ini. Israel anak Tuhan. Iya. Israel Tuhan. Bukan. Yesus anak Tuhan. Iya. Yesus Tuhan. Ya. Jadi Salomo juga mengatakan, engkau anakku, dengarkan nasihatku. Guru juga apa yang buat tunggu Yesus dulu. Tuhan? Guru juga mengatakan, hai anakku sini. Kapan kau lahirkan aku? Maksud Bapak metaforikal. Iya. Oke, bagus. Anak-anak Allah itu banyak. Bagus. Iya. Sekarang apa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Dia tidak, metaforikal itu tidak berlaku kepada Yesus. Mengapa Yesus jadi Tuhan? Saya bertanya kepada Kristen, bingung dia menjawab. Bapak Kristen? Saya Kristen, ini jawaban yang benar. Gimana? Ada 2 ayat di Alkitab yang memastikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertama, ketika Yesus masih di dalam kandungan berumur 6 bulan, datanglah Maria, ibunya Yesus, menjumpai istri Zakaria yang bernama Elisabet. Lalu Elisabet mengatakan, siapakah aku ini sehingga ibunya Tuhanku datang kepadaku? Itu pertama. Lalu yang kedua, nggak dapat yang gimana tuh? Ibunya Tuhanku, dia bilang. Oh, karena dia disebut tuh ibu Tuhanku, dia aja Tuhan gitu. Ya. Oke. Tunggu dulu. Itu yang pertama kan. Belum tentu benar, bisa aja dia dari iblis mengucapkan itu. Kalau Anda tidak percaya. Tapi saya percaya itu dari Tuhan. Yang kedua ini, waktu Yesus sudah lahir di kandang domba di Bethlehem, lalu para gembala, ahli-ahli perbintangan melihat bintang ada sesuatu yang aneh, yang baru. Nah, lalu mereka menafsirkan ada sesuatu, Raja Israel sudah lahir. Lalu datanglah malaikat. Dikatakan di Alkitab, malaikat itu datang dari langit. Mereka bercahaya menerangi semua para gembala dan mereka tercengang. Malaikat itu mengatakan, pergilah ke Bethlehem, di kota Daud telah lahir Tuhan dan Juru Selamat. Malaikat berkata, malaikat dari surga ya. Jadi bukan manusia yang bilang. Jadi perkataannya si Elisabet tadi kita nyatakan benar karena malaikat mendukungnya. Itu. Jadi kita nggak ikut-ikutan mengatakan Tuhan kalau tidak ada dasar yang kuat. Di Keluaran 4:22 yang mengatakan Tuhan. Di Lukas 2, itu Lukas 2 nomor 11, betul tidak Pak? Nah, betul masih tidak? banyak rahasia di itu sini betul ya. Tidak, Lukas 2 nomor 11. Saya mau jelaskan banyak rahasia di sini. Pada saat Israel berangkat dari tanah Mesir ke Kanaan, ke tanah Kanaan, secara umum global orang mengatakan Tuhan yang menuntun. Padahal kalau diteliti di Alkitab seorang malaikat ternyata. Ya udah nggak apa-apa. Berarti iya. Oke. Berarti Bapak meyakini Yesus Tuhan karena di Lukas 2 dikatakan Yesus Tuhan. Iya. Jadi itu dalil Yesus Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Oke. Jadi Tuhan Bapak 2. Ya. Tuhan Bapak 2. Ya. Oke. Buka Yohanes 17 nomor 3 Pak, coba Pak. Bantu kalau bisa cepat. Jadi saya nggak suka buka begini. Ini aja. Iya, kurang cepat, menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu. Sebut aja, baca. Apa mengenai apa itu? Saya tahu itu. Mengenai apa? Saya tahu. Tahu. Coba mengenai apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Yohanes 17 ayat berapa Kang? Nomor 3. Oke, saya baca ya. Doa Yesus itu. Yes, betul. Saya baca. Pasal 17. Saya baca. Iya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini ada 2 entitas. Silakan. Satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus Bapa atau anak? Ya. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa, Tuhannya adalah Bapa karena Yesus di bumi sebagai manusia. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya satu-satunya Tuhan yang benar. Benar itu, katanya itu, enggak saya salahkan. Bapak bilang 2. Kata Yesus satu-satunya Tuhan yang benar adalah ya, Bapa. Ya. Nah, menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa atau anak? Menurut pasal 17 itu doanya Yesus. Yes. Kepada Bapanya. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Siapa? Ya. Bapa atau anak? Jadi karena banyak orang menuhankan yang lain di luar mereka. Bapa atau anak? Bapa. Bukan anak. Bapa. Bukan anak. Bukan anak. Gimana sih?
Bukan. Nah, berarti Ini yang berdoa ini anak. yes, makanya bukan anak. Kalau anak bukan Tuhan, layak nggak anak disebut Tuhan? Tapi di ayat lain kan bahwa anak itu juga Tuhan. Tadi malaikat yang bilang. Di mana? Oh, yang tadi. Iya. Oke, Lupa bagus. dia. Bagus. Baik. Iya, jadi Sedikit saya tambah. Oh, ya, silakan. Tadi dikatakan, Yesus mengatakan, engkau satu-satunya. Tes. Tadi dikatakan, dua itu mengatakan, engkau satu-satunya Tuhan. Dia yang mengatakan kepada Bapa. Bagus. Jadi kita ya Tuhan ya, bukan begitu Yesus berkata kepada Bapa. Alhamdulillah, Pak Nainggolan berarti dengan Pak Rahmat harus konsili lagi. Kata Pak Rahmat, Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Kata Pak Nainggolan, hanya Bapak yang Tuhan. Menurut apa itu disebut hanya Bapak yang Tuhan. Sesuai konteks. Tapi Sesuai konteks. kalau untuk kita Bapak dan anak ya dua-dua. Itu maksudnya kan maksudnya begini, supaya jangan dibuat ayat dengan ayat bertentangan. kurangi volume. Nah, kalau dikatakan menurut ayat ini hanya satu Tuhan, bertentangan dengan ayat-ayat yang Oke. sudah dibuka tadi. Boleh, Ya. boleh saya jelaskan? Oke. Boleh. Lukas 2 itu Pak, original teksnya sebetulnya kurios. Kalau Bapak buka Selebar 2011 itu junjunan. Itu yang saya bahas. Itu sebetulnya Tuhan. Pada hari ini telah lahir juru selamat Tuhan. Bukan Tuhan, Pak. Kerjaan musuh Pak Rahmat tadi, LAI. Bukan Tuhan, Pak. Kalau Bapak baca Bapak lanjutkan nomor 22. Kalau lanjutkan nomor 22, bahwa nanti Yesus itu akan diserahkan kepada Tuhan. Itu baru Tuhan. Jadi Pak, posisi Bapak itu tidak beriman seperti imannya Yesus. Kata Yesus, hidup yang kekal itu mengenal engkau, Bapa, Tuhannya Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar. Aku bersyukur padamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dengarlah Matius 11:25 yang tadi. Markus 12:29. Dengarlah orang Israel, Sema Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu satu. Bukan dua. Tapi Bapak baca enggak jujur loh, Bapak baca hanya sepotong itu. Coba baca semua ya pasal 17 itu. Dikatakan di situ engkau dan aku menjadi satu. Salah, itu pasal Yohanes 10:30. Yohanes 17 mau saya baca. Buka datanya Pak. Iya. Silakan. Kita menjadi satu dengan mereka. Oh, itu nomor 21. Bukan Yesus itu Pak, itu murid-murid. Supaya mereka. Jadi begini. Ini doa Yesus. Jadi kalau Prabowo berbisik dengan Gibran, semua kita pasti menyimak. Kalau Prabowo berbisik kepada Gibran, pasti semua kita nyimak. Pasti yang diomongin penting. Ini anak dengan Bapa penguasa semesta alam ini berbicara mereka. Makanya simak benar-benar. Boleh, silakan. Mulai dari ayat 1. 2 Yesus. Kepanjangan dari 1 Pak. Itu nomor 21. Saya beritahu ke Bapak itu nomor 21. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Kuasa loh kepada Yesus. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kepadanya di situ Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Bapa yang benar, Tuhan dan yang mengenal benar. Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Berarti dia disuruh Bapaknya ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Bukan nama sebutan ini loh. Utusan, tetap utusan. Kalau menurutku ini nama yang dimaksud di sini, karena Yesus tidak pernah mengajarkan nama. Yes, tidak pernah. Ya, reputasi ini. Ya, lanjut. Nah, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu Bapa. Engkau telah memberikan mereka kepadaku
dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar. Pak Rahmat, boleh izin? Pak Rahmat, Belum. kita stop dulu sebentar ya. Oke. Ini ada azan. Tapi kita standby di sini tetap. Baik. Ya. Bapak baca itu, tak akan pernah satu pun Bapak menemukan aku dan Bapak adalah satu di situ dari Yesus, kecuali berbicara kepada murid-murid. Kita break dulu sebentar saja sampai azan ya. Cemilan. Ayat 11. Ayat 11 itu. 11 kan? Ayat 11. Ini berapa menit? Ya, ya silakan Pak. Ya, silakan. Untuk dimakan itu Pak, untuk kita. Iya, bukan lihat-lihat, mau dimakan. Ya. Oke, udah bisa dimulai ya? Saya lanjut. Silakan. Jadi bahwa Bapa satu dengan Anak. Saya singkat mulai dari ayat 10. Segala milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka murid-muridnya ini. Sulit loh, sedangkan suami istri nggak berani bilang begini, milikku milikmu. Bisa, lanjut dulu. Apalagi ini, Bisa. begitu dekatnya mereka. Lanjut dulu. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau dan aku adalah satu. Bagus, supaya mereka ini siapa? Murid-murid ini supaya mereka menjadi satu. Sama seperti aku dan kau. Bagus. Jadi berapa Tuhan sekarang yang berarti Bapa dan Anak satu kan? Ya, Bapa dan Yesus satu, jadi Tuhan. Sekarang murid-murid satu sama seperti Yesus. Kenapa kita persoalkan itu? Itu yang tertulis begitu. Nah, bagus. Karena itu yang tertulis, murid-murid jadi Tuhan tidak? Tidak. Loh, yang tertulisnya begitu Pak. Jadi kalau mau saya jelasin begini, ini udah tingkat tinggi kalau saya jelaskan. Yang mempersatukan, enggak, pendeta juga belum tentu tahu. Pendeta belum tentu tahu. Yang mempersatukan Bapa dengan Anak adalah Roh Kudus. Baca semua tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus, setiap di awal dan di akhir, kiranya Bapa, Anak. Di mana? Datanya di mana? Semua Itu kita. berdasarkan Bible atau pemikiran Bapak? Tunggu dulu, belum selesai. Lalu ada satu tertulis tulisan Paulus di akhir dikatakan, kiranya kasih karunia Bapa dan Anak
serta persekutuan dengan Roh Kudus. Enggak menjawab apa-apa. Maksudku di situ, yang Tritunggal itu salah, yang benar itu Bapa dan Anak dipersekutukan oleh Roh Kudus. Jadi hubungannya dengan yang ini, yang barusan kita baca, mereka adalah satu, maksudnya tidak berbeda-beda Tuhannya mereka, satu dalam Roh Kudus. Bukan, Pak. Banyak arti satu ini, kita ini satu semua, satu sama-sama Indonesia, itu satu juga. Oh iya betul, tapi bukan Tuhan kan? Masalah Tuhan, tadi udah kujelaskan cukup jelas. Bapa itu Tuhan, anaknya juga Tuhan. Iya, justru itu. Bapak meyakini dua Tuhan, Yesus meyakini satu Tuhan. Bapak akui dulu iman Bapak beda dengan iman Yesus. Jadi begini, ini yang sulit dijelaskan oleh umumnya Kristen kepada agama lain. Agama lain jadi menghujat agama Kristen karena Kristen tidak mampu menjelaskan Tuhannya. Bapak bisa? Saya mau jelaskan. Bapak bisa? Ini. Oke. Ini langsung inti-intinya aja aku bilang. Yesus adalah Melkisedek, ya. Oh, tidak. Tunggu, ini versiku, nanti komentari. Oh iya, silakan. Yesus adalah Tuhan, ya. Yesus adalah Nabi, ya. Yesus adalah guru, ya. Tabib, ya. Malaikat juga dia, ya. Ada lagi yang lebih parah, terkutuk, ya. Nah ini, jangan diketawain. Bahwa dia sebagai manusia, ya. Dia sebagai nabi, ya. Terkutuk, ya. Ada. Jadi dikatakan di Alkitab ini, hanya orang yang mempunyai Roh Kudus yang mampu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, sekaligus mengatakan Yesus terkutuk. Yang terkutuk itu mati tidak? Maksud dari terkutuk adalah orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Kalau Yesus tidak terkutuk, maka kita tidak akan selamat. Dia menjalani kutuk tanpa dosa. Yang terkutuk mati tidak? Mati. Di kayu salib itu mati. Bagus. Bisa nggak Tuhan mati? Ya? Bisa nggak Tuhan mati? Kan manusia dia. Saya tidak tanya manusia, saya tanya Tuhan. Bisa nggak Tuhan mati? Tidak bisa. Bagus. Berarti yang mati bukan Tuhan. Bukan. Bagus. Jadi begini. Berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Jadi Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Jadi begini. Ada dua ayat di Alkitab menyatakan bahwa Yesus turun ke bumi meninggalkan kemuliaannya. Dia datang ke dunia ini mengambil rupa seorang hamba. Jelek dia. Ya, jadi ketika dia mengambil rupa seorang hamba, ketuhanannya itu ditinggalkan, tetapi kan tetap disebut dia Tuhan oleh malaikat. Bapak buka Kolose 2 nomor 7 coba. Mengenai apa? Saya coba tahu itu. Kolose 2 nomor 7. Nomor 8. Kolose 2 ya. 7 8. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah. Nomor 9. Tadi 7. 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Mengosongkan diri atau kepenuhan jas ketuhanan? Ada saatnya dia mengosongkan diri, ada saatnya dia kepenuhan. Lah, ketika Yesus sudah bangkit. Kapan Yesus kepenuhan ketuhanan kapan? Dengar ini. Di terakhir buku Matius dikatakan, ketika Yesus sudah bangkit, dia naik dulu ke surga, lapor kepada Bapa, lalu turun lagi, lalu yang diucapkan kepada manusia di bumi apa? Ketika naik segala, tadi Bapak sebut ayat itu loh. Kapan Yesus kepenuhan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Paham nggak artinya ini? Tanya pendeta, ada yang paham nggak? Saya paham. Bapak pendeta. Lebih dari pendeta. Iya. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kenapa disebut Yesus begitu? Emang sebelumnya kamu nggak diberikan kuasa itu? Belum. Kuasa surga dulu yang diberikan kepadanya. Tapi kuasa di bumi tadinya yang iblis menguasai bumi ini sudah diberikan kepada Yesus ketika dia sudah bangkit. Buktinya apa? Saya sudah jalani kematian, sudah pernah saya terkutuk, sudah semua gelar ada padaku. Bapak percaya? Gelar Tuhan Bapak juga. Percaya itu? Yang kujelaskan ini tentu yang kupercayai dong. Baik. Bagaimana sih? Tadi kata rekan Bapak, Yohanes 24 nomor 23. Jika kamu melihat Yesus di sana, Yesus di sini, Mesias di sana, Mesias di sini, percaya atau jangan percaya? Akan ada, belum sekarang. Sudah. Tapi di Cina saya sudah dengar.
ada Mesias katanya di Cina. Bukan, itu yang ngaku Mesias. Mesias palsu, ada orang mengaku-ngaku gitu. Iya. Yang Bapak ajukan Mesias palsu atau Mesias asli? Yang di Alkitab asli. Itu ada di Matius 28, betul tidak? Matius 28 nomor 16, 17, 18, 19. Apa katanya? Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Nah, itu yang kubahas. Nah, itu dia maksud saya. Kang Chan ini tipis kepercayaan ini. Memang sulit karena berat saudara. Saya udah tingkat apa ini masih awal gitu, masih awal mengetahui. Oke, baik. Sebelumnya Yesus memberikan amanat kepada murid-muridnya. Waspadalah supaya jangan ada penyesat. Ya. Yang menyesatkan kamu. Dia menggunakan namaku. Siapa Pak? Yesus. Ya. Mengaku sebagai Mesias, Kristus. Oke. Jika kamu melihat Mesias di sana, Mesias di sini, Kristus di sana, Kristus ini, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Nah, bagus. Sekarang di Matius 28 itu percaya atau jangan percaya? Seharusnya pertanyaannya begini, bagaimana kita menguji Mesias? Bapak Mesias yang benar dan yang palsu, apa bedanya? Baik. Gitu dong. Baik. Supaya jangan kita tertipu. Baik, kita di uji. situ kita mau cari selamat kan? Bapak mau diuji? Siap diuji? Siap diuji. Yakin? Sejak saya datang sini saya udah siap diuji. Siap. Baik. Siap. Buka Matius 28, 16, 17, 18, 19, 20. Kita uji ya. Matius 28. Amanat Agung. Amanat Agung. Itu. Matius 28 ayat. Oke. Belum dapat aku. Ayat berapa? Paling ujung. Paling akhir. Matius 28. Dari 18 sampai 20. Malah Islam ini yang ngasih tahu ini. Oh ya. 20 ya. Oke Pak, baca baik-baik Pak. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang dari 16. Pak, saya narasikan ya. Bapak lihat, Bapak nyimak ya. Saat itu murid Yesus tinggal 11, betul tidak? 11 murid itu membawa ke bukit di Golgota, Galilea, sorry. Betul kan? Lalu ada oknum di situ yang disebut Yesus. Sekali di situ disebut. Pak, tahu nggak respon murid-murid seperti apa? Sebagian mereka ragu. Betul nggak? Ya. Ragu kan? Kalau Bapak simak Yesus sebelumnya, Yohanes pasal 10 nomor 27, apa kata Yesus? Domba-dombaku mengenal aku, mereka mengenal suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Tak ada ragu Pak. Tapi ketika di Matius 28 itu, ketika naik ke bukit Galilea itu, mereka ragu Pak. Kita uji sekarang. Oknum yang bernama Yesus itu, yang disebut Yesus itu, membuat klaim. Jadikan kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia akan mengajari kamu segalanya dan akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Betul? Bagus. Kita uji sekarang. Apakah murid-murid itu mengikuti oknum ini atau tidak? Mengikuti. Yakin? Asli? Asli. 120 orang pengikutnya waktu 1000%. itu 3.000 per hari ditarik jiwa menjadi Kristen. 1000% yakin? Kalau udah aku bilang yakin. Selebihnya dari ya udah dari iblis itu. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Bagus. Selebihnya dari iblis. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Oknum itu berkata, memerintahkan, baptislah dalam nama Putra, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berikan kepada saya satu nama saja dari 11 murid itu yang membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dari seluruh Bible Bapak. Tidak ada yang membaptis dalam nama Yesus. Bagus, berarti mereka melanggar oknum itu. Iya. Betul? Jadi mereka ragu itu bukan Yesus, betul tidak? Bukan, ragunya mereka imannya lemah, bukan ragu masalah Yesus, bukan. Maksud Bapak Yesus tidak mengajarkan murid-muridnya untuk beriman kuat? Diajarkan. Loh, bagaimana? Tetapi tetap ragu. Iya. Sama seperti kita ini. Sebentar dulu. Domba-dombaku mengikuti aku. Iya. Yesus jujur atau bohong? Jujur. Ada nggak domba-domba Yesus yang mengikuti perintah baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Ya, jadi ini perlu juga saya teliti ini ya. Karena nyatanya murid-murid ini semua membaptis dalam nama Yesus saja. Hanya Petrus. Ya. Sementara berkali-kali sebelumnya itu baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, ini menjadi persoalan ketika
orang memulai membuat teori Trinitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini menjadi teori Trinitas. Saya tahu sejarahnya itu. Nanti ada agama yang tersinggung kalau aku bilang. Enggak, poin saya enggak ke situ. Bapak kalau tidak meyakini Trinitas Jadi, apa-apa. Ini jadi poin saya. ini masih dilibatkan. Poin saya, sebentar. Poin saya bahwa ketika Yesus anak Maria mengatakan jangan percaya, murid-murid mengikuti dia. Jangan percaya. Mereka tidak membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Betul tidak, Pak? Betul tidak? Ya. Betul? Jadi Yesus yang tertulis di Alkitab ini belum mengenai Mesias palsu, itu ke depan. Itu pertanyaan saya. Kenapa Kalau di sini? Kalau mereka tidak mengikuti yang Yesus, sedang kita bicarakan ini, saudara sudah mengatakan bahwa ini ada nabi-nabi Mesias palsu. Belum, yang dikatakan ini ke depan. ini Yesus sudah terangkat, Pak. Belum. Sudah, Pak. Belum. Mau kasih datanya, Pak? Jadi begini urutannya, Pak, ya. mau kasih datanya enggak? Mengenai apa? Yesus sudah terangkat saat itu. Sudah turun. Sudah terangkat. Lukas 22 nomor 69. Ayat mau aku baca ya. Lukas baca perikopnya situ. Lukas 22 69. Perikopnya apa itu, Pak? Perikopnya apa itu? Mulai sekarang anak manusia Perikopnya sudah apa, Pak? duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Perikopnya apa itu, Pak? Perikop itu dibuat lay. Bisa saja salah. Di mana posisi? Oke. Baik. Di mana itu peristiwa terjadi, Pak? Ada di mana itu dia? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Itu peristiwa ucapan itu ada di mana? Ada di Mahkamah Agama, betul tidak? Ada di Mahkamah Agama, betul tidak? Sebentar. Ada di Mahkamah Agama, betul tidak? Makanya kalau mau belajar Alkitab pelan-pelan. Kita pelan-pelan. Ada di Mahkamah Agama. Waktu Yesus masih di persidangan, Yesus mengatakan bahwa dia sudah bersama-sama di. Diulang datanya. Baca. Lukas dulu, baca dulu. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan. Padahal dia masih di persidangan. Yang di persidangan siapa? Iya. Siapa? Yesus itu. Loh, sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Makanya Yesus itu pakai bahasa yang tidak mudah dimengerti orang. Tujuannya apa? Iya, tujuannya apa? Melindungi perkataannya itu supaya dituliskan orang. Ada tujuannya. Tuhan Bapa tidak menggunakan bahasa yang tidak dimengerti orang. Ini satu lagi contoh ya, yang mirip seperti ini. Yang di sebelah kanan Yesus. Hari ini juga kita sudah bersama-sama di Taman Firdaus, padahal dia sampai dikubur kok. Hari ini juga, ini yang di kananku, saya disalibkan, dia disalibkan. Lalu yang di kanan ini bilang, Tuhan, bila tiba nanti kerajaanmu ingatlah aku. Datang Yesus. Hari ini juga kita sudah bersama-sama di Taman Firdaus. Berarti Yesus salah? Mana ada? Berarti Yesus salah? Artinya itu apa? Jadi kita harus tunduk kepada Tuhan. Apa yang dikatakannya kita pelajari. Jangan langsung. Bapak sudah pelajari itu belum? Udah. Jadi udah banget. Bagus. Yang duduk sebelah kanan Bapak Yesus. Iya. Yang di Mahkamah Agama siapa? Jadi maksudnya di situ, kalau Yesus sudah jatuh di vonis, itu yang diinginkan Bapa. Loh, berarti itu bukan Yesus, Pak. Itu pikiranmu lain. Loh. Lukas. Alkitab ini bisa diseret untuk menyesatkan diri sendiri, bisa. Ada jalur untuk sesat. Ini multitafsir banyak. Pakai Bible bisa sesat? Iya. Alhamdulillah. Iya. Saya ulangi. Alkitab ini ada jalur kita untuk sesat di sini. Kalau kita menggunakan Alkitab ini sesuai dengan keinginan kita, dibiarkan kita sampai Bapak jatuh. katakan tadi firman Tuhan. Makanya kita harus dituntut Alkitab ini. Artinya kita membaca, diajar oleh dia. Enggak, saya mau setuju dengan Bapak. Itu firman Tuhan bukan? Sebahagian. Sebagian. Iya. Ada cerita-cerita di sini bukan firman Tuhan, tapi mengenai Tuhan juga akhirnya. Pak Nenggolan setuju itu bukan sebagian firman Tuhan. Pak Nenggolan setuju itu bukan firman Tuhan sepenuhnya. Segala kebenaran yang ada di dalamnya adalah firman Tuhan. Kalau ada yang salah itu bukan firman Tuhan. Jadi Bible ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Semuanya. Itu tadi ada yang salah. Jadi dijelaskan di sini keburukan yang jelek pun dibahas di sini. Jangan seperti Kristen yang lain dikuduskan ini Alkitab ini didewakan, tidak boleh ada di atasnya begini.
Oke. Saya Jangan. kasih contoh. Yang kotor pun ada dibahas di sini, ada. Saya kasih contoh. Dikatakan orang kaya sama orang kaya mau masuk surga seperti Gajah masuk lubang jarum. gajah masuk lubang jarum. Itu nggak ada itu di situ. Artinya kalau begitu orang kaya nggak mungkin masuk surga. Orang kaya juga bisa masuk surga. Salah tulis itu. Ada nggak dalil? Salah tulis, salah terjemah. Jadi begini, memang berbagai versi ya. Ada juga pendeta pernah aku dengar menjelaskan, yang dimaksud lubang jarum adalah tembok Yerusalem itu. Iya. Ada yang sempit di situ. Kalau masuk onta pakai beban nggak bisa masuk, harus dilepas dulu bebannya. Itu maksudnya. Saking sempitnya disebut Ya, dia lubang metaforikal, jarum. kan? Metaforikal maksudnya kan? Nah, ini kita nggak ada masalah dengan keterangan metafor. Ya nggak mereka. apa-apa, dengan majas metaforikal juga kita terima. Masalahnya bukan itu. Bapak dapat ilmu dari mana Bible ini firman Tuhan? Karena sudah baca. Di mana? Di mana Bible mengatakan dirinya firman Tuhan? Berikan kepada saya satu saja ayat yang mengatakan Matius sampai Wahyu itu firman Tuhan. Malah kebalikan, Pak. Itu kepercayaan, Pak. Ada yang tidak percaya, ada yang percaya. Bukan Jadi, Bible. Yang firman Tuhan di sini apabila dikatakan Bukan firman Tuhan berfirman, akulah Tuhan semesta alam mengatakan begini-begini, itu baru firman Tuhan. Tapi kalau cerita sejarah itu bukan firman Tuhan. Tapi ingat, karena ada hubungannya dengan firman Tuhan maka dijelaskan gitu loh. Oke, kalau saya ngomong firman Tuhan, kalau saya ngomong gini Pak, firman Tuhan, Pak Rahmat itu bule, rambut mata biru, firman Tuhan bukan? Bukan. Enggak. Sama, firman Tuhan. Saya mengatakan, saya tulis firman Tuhan, Pak Rahmat bule, mata biru, jadi firman Tuhan enggak? Enggak. Bukan berarti ditulis di situ berarti firman Tuhan. Coba kita lihat klaimnya. 2 Korintus 11 nomor 17. Kita lihat. Bapak katakan firman Tuhan. Enggak, satu-satu pokok bahasan dulu mengenai apa ini sekarang. Tadi jadi panjang terus nggak jelas kesimpulannya apa. Bapak blocking terus dari tadi soalnya. Hah? Kita di sini dulu ya seri. Habis itu kita balik lagi. Pak, 2 Korintus 11 nomor 17. Nomor 17. Oke, jangan lari dari topik ini ya. Terakhir. Topik yang di atas. Paulus, Pak. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Paulus katakan bukan firman Tuhan, Bapak katakan firman Tuhan. Yang salah siapa? Bapak atau Paulus? Bapak. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Kata Paulus bukan firman Tuhan. Bapak bilang firman Tuhan. Yang salah siapa? Bapak atau Paulus? Jadi jangan dipotong. Ayat 16. Kuulangi lagi katanya. Jangan aku bodoh. Dan jika kamu jangan menganggap demikian, jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. 18. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga, sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Jadi kalau sepotong diambil ini membingungkan. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu, dengan sangat malu aku akan harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan berani juga. Mana firman Tuhannya? Jadi makanya aku bilang tadi tidak semua firman Tuhan ada di sini yang menyambungkan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya nih, aku melihat roh Allah melayang-layang di atas bumi, di atas air laut, kata Musa. Lalu Allah berfirman, jadilah ini, maka jadi. Ceritanya Musa dengan firmannya Tuhan ada bedanya itu di situ.
ada menurut keterangan Musa menjelaskannya. Jadi yang disebut kalau mau spesifik firman Allah ketika dibilang maka Allah berfirman. Nah itu dia. Firman itu adalah ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Allah. Baik, gitu. sebentar, moderator dulu. Bapak Ibu, jika ada audiens yang mau bertanya, silakan, ada kesempatan untuk habis ini ya. Nanti siap-siap ya. Ini pengumumannya info kepada audiens. Kalau ada yang mau bertanya nanti silakan siapkan pertanyaan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Lanjut. Bapak bertanya ke Islam. Oke, saya bertanya dulu ya. Saya bertanya ke semua orang yang beragama Islam. Siapapun yang bisa menjawab di kemudian hari kalau tidak bisa dijawab sekarang. Karena ini di YouTube saya lihat. Pertanyaan saya, bagaimana Islam bisa berharap masuk surga, padahal di surga tidak ada boleh masuk yang berdosa. Tidak ada manusia yang berdosa boleh masuk ke surga. Semua kita ini sudah berdosa. Bagaimana caranya secara Islam akan bisa harapan masuk surga? Silakan. Ya, silakan pihak Muslim. Baik. Karena pertanyaannya diarahkan ke Islam, tentu yang berhak menjawab adalah Allah dan Rasul-Nya dalam perspektif Islam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang dipercaya. Ya. Kenapa dipercaya? Karena sejak kecil beliau sudah banyak belajar. Dalam bahasa kami tafakuh fiddin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai para sahabat yang lain menyatakan kalau Anda ingin berbicara tentang agama, kapan ayat turun, di mana ayat turun, tentang apa ayat turun, tanya Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidak ada yang masuk surga melainkan karena rahmat Allah. Nah, apa itu arti rahmat? Nah, ini Rahmat Singoringo kan? Namaku ya. Nama Bapak Pendeta. Dan saya sangat berharap banyak dengan logika, retorika, ayat-ayat Bible yang disampaikan. Saya simak dari awal sampai akhir. Saya tidak mengerti apa yang disampaikan. Oleh karena itu, mudah-mudahan Islam memberikan arahan. Karena memang Al-Quran bukan kitab sejarah, bukan kitab ilmu bumi, bukan kitab ilmu alam, tapi kitabul huda, buku petunjuk. Nah, ulama kami sepakat buku petunjuk. Oleh karena itu, di masa Nabi ada seorang nenek-nenek datang menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sudah berbuat banyak, beramal soleh, siang melaksanakan amal soleh, malam pun bertakorub menunaikan amal soleh dengan sholat malam. Masa iya sih di sorga nggak ada nenek-nenek? Nah, lalu Nabi mengatakan sambil tersenyum, ya memang di sorga tidak ada nenek-nenek. Semua kembali kepada bikro. Ya nenek-nenek ya jadi gadis kembali kalau memang dia masuk surga. Yang kakek-kakek ya kembali menjadi perjaka ya, di sorga. Nah, kemudian bagaimana dengan pelaku dosa? Lalu apa hubungannya dengan amalan selama dia mengamalkan sesuatu amalan soleh di sorga? Bukankah itu yang menyebabkan masuk sorganya seseorang karena amalan? Kata Abdullah bin Abbas, Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang masuk surga melainkan karena rahmat Allah. Solatnya seseorang, saumnya seseorang, amal soleh seseorang
itu dalam rangka menggapai kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah sayang, dia seorang pelacur, dia seorang penjudi, kalau Allah berkehendak memasukkan dia ke surganya Allah dan dia berhenti dari amalan ahli neraka, dan hari itu dia mengamalkan amalan ahli surga, Allah sayang kepada orang itu, maka dia menjadi ahli surga. Oleh karena itu mudah-mudahan bapak-bapak juga tidak terlambat untuk menggapai itu semua. Termasuk kita tentu saja yang hadir di sini. Andaikan bapak-bapak pendeta bisa meyakinkan kami dengan logika-logika yang ada, tentu saja kami bisa memahami, oh iya. Tetapi ya kembali lagi kepada pertanyaan tadi ya. Bagaimana menurut Islam ya tentang tadi perbuatan dosa, perbuatan seseorang yang bisa menyebabkan masuk surganya Allah. Sementara di surga tidak ada atau tidak layak bagi para pendosa. Nah, dalam Islam ada konsep tobat kan gitu. Untuk apa fasilitas tobat itu ada? Kullu bani Adam khotoun wa khairul hatta'in at-tawwabun. Dan itu sahih dalam riwayat-riwayat yang kami temukan. Saya pikir demikian. Itu menurut Islam ya. Nah, silakan menurut Bapak gimana? Pertanyaan? Ya, silakan. Harus berhubungan dengan ini dulu. Ya. Karena ini belum tuntas. Iya. Ya mau tanya itu, mau berhubungan. Ya, silakan. Kalau lain pokok udah lain lagi. Ya, silakan Pak Dimun. Percayakah upah dosa adalah maut? Ya, terus? Ya itu dulu. Ya. Percayakah upah dosa adalah maut? Ya, ada di Alkitab. Ya, karena itu Alkitab ya. Sementara tadi yang ditanyakan menurut Islam. Ya. Ya, menurut Islam percayakah? Jadi menurut Islam kan yang ditanya? Ya, menurut Islam. Percayakah upah dosa adalah maut? Mati. Mati. Ya. Silakan rekan-rekan bisa membantu. Ya, jadi ini untuk kawan-kawan muslim yang mungkin belum paham arah pertanyaan Pak Dimun Nainggolan. Pak Dimun Nainggolan ini membawakan perkataannya Paulus, bukan dari Yesus, bukan dari Bapa atau bukan dari Roh Kudus, bahwa upah dosa adalah maut begitu. Nah, nanti ini akan melanjut ke Yesus adalah pengorbanan manusia kudus untuk orang-orang berdosa, sehingga mereka terlepas dari dosa-dosa gitu. Yeah. Nah, ke sana. Nah, Ustadz mau lanjut? Itu jadi penjelasannya. Tunggu, saya benarin dulu ya, itu meleset. Jadi bukan Paulus yang mengatakan itu, tapi sejak zaman Adam juga Tuhan sudah berfirman kepada Adam, pada hari engkau makan buah itu engkau harus mati. Nah, jadi jangan langgar perintahku. Kau pelanggar mati. Ada mati tidak? Ada mati. Pada hari itu ada mati tidak? Ada domba pengganti. Pada hari itu ada mati tidak? 4.000 tahun kemudian Yesus mati. Berarti tidak mati. Makanya tidak semudah itu. Jadi jangan dibuat kayak mainan. Harus rendah hati belajar ini supaya paham. Pak Rahmat itu yang Pak Rahmat bilang dari zaman Adam upah dosa adalah maut, itu kesimpulan pribadi. Nah, itulah kalau setengah-setengah membaca Alkitab. Semua di Alkitab semasa di tanah Kanan Israel, setiap orang melakukan satu pelanggaran dia harus dihukum mati. Itu jadi jangan katakan hanya Paulus yang mengatakan itu. Ya, aku tahu dari pihak Islam terhadap ajaran Paulus diragukan. Ada yang mengatakan kepada aku juga, ini Paulus ini yang paling banyak menyesatkan katanya. Gitu. Mana ada tokoh favoritnya Kores itu Paulus. Iya. Hanya Paulus yang mengakui dirinya bapak di perjanjian baru. Karena ada perkataan Paulus, Tuhan tidak mengatakan begitu, tapi aku berkata. Nah ini. Gitu. Ada itu. Maaf tadi salah, bukan Filipi 1:21 tapi Roma 6:23. Nah silakan dibaca. Sebab upah dosa adalah maut. Jadi Paulus mengatakan itu berdasarkan pengalaman sejak zaman Adam. Iya, di zaman Adam juga Tuhan mengatakan kalau kau makan ini hari itu kau mati. Tapi kan upah dosa adalah maut, tanpa tertulis pun kita udah tahu itu di zaman Adam juga sudah mati. Lah sekarang Daud sama Salomo mereka melakukan dosa. Salomo parah ya, menyembah berhala di dalam perjanjian lama. Mati nggak gara-gara menyembah berhala? Jadi berbahagialah orang yang dosanya dihapuskan. Jadi Tuhan selamat datang di kebenaran. Punya otoritas terhadap seseorang, bisa nanti si A dihapuskan dosanya, si B tidak.
Kita nggak boleh bertanya, kau tuh nggak adil Tuhan. Bukan aku yang tidak adil, kamu yang belum memahami aku, terlalu jauh pemahamanmu di bawah. Itulah yang dilakukan Paulus. Makanya oleng ini statement upah dosa adalah maut. Karena banyak orang-orang berdosa di perjanjian lama, mereka menggenapi 2 Tawarik 7:14. Jadi saya hubungkan ke situ ya. Kalau upah dosa adalah maut, ya. Semua manusia sudah berdosa berarti harus mati. Kenapa tidak mati? Karena ada Yesus Kristus pengampunan, dia menggantikan kematian itu. Pertanyaannya, kalau di Islam bagaimana caranya bisa hidup bertahan? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Posisinya apa? Manusia ada 7 miliar. Ya, Yesus menebus dosa manusia 7 miliar. Ya. Hanya disiksa 3 hari lunas. Ya. Kenapa bisa begitu? Cuma 3 hari lunas. Ya, kenapa bisa begitu? Tanya dong, biar ku jawab. Kenapa 3 hari udah meninggal? Nah, itu baru ku jawab. Silakan. Karena dialah yang menciptakan semuanya itu. Dia lebih berharga dari semua itu. Ya terus kenapa cuma bentar disiksanya? Yang penting ditunjukkan Yesus adalah bahwa dia mengalahkan iblis. Sebagai manusia saya bisa tidak berdosa loh. Mengalahkan iblis. Kalah iblis ya. Tapi tadi katanya bumi dikuasai iblis. Iya, dikuasai iblis. Makanya ketika Yesus sudah bangkit, apa dibilang? Kepada aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena sebelumnya hanya kuasa di surga dia bisa. Oke, kayak gini deh supaya gini nih. Kalau bertanya mau belajar silahkan. Sabar. Udah terbantah semua. Pak Chan sebentar. Iya. Nanti antum jelaskan. Kalau demikian, posisi Yesus ini jadi rangkap jabatan kan gitu ya. Ya, itulah benar. Akibat rangkap jabatan itu begitu. Dialah yang paling ajaib dari semuanya. Jadi di satu sisi, makanya kalau Tuhan yang sesederhana yang ada di Al-Quran itu sama dengan di perjanjian lama di Alkitab. Baik. Saya baca di sini dalam Sabda Sarapan Pagi ya, yang ditulis rekan-rekan Kristen. Jadi kapan Yesus jadi Tuhan, kapan Yesus jadi manusia? Selama di bumi jadi manusia. Ya. Dia posisinya sebagai Tuhan, dia pun posisinya sebagai manusia. Artinya rangkap jabatan. Itu salah. Jadi kapan posisi Yesus sebagai Tuhan dan kapan Yesus sebagai manusia? Itu yang dibilang sabda itu salah. Dia selama di bumi adalah manusia murni, tidak menggunakan ketuhanannya. Karena sudah tertulis, walaupun dia dengan meninggalkan keilahiannya mengambil rupa seorang hamba itu loh. Jadi ditinggalkan keilahiannya. Sementara ada Kristen juga yang percaya bahwa Yesus memakai ketuhanannya. Makanya aku bilang kepada Kristen yang menganggap itu Yesus ada ketuhanannya, pada saat disalibkan. Apakah Yesus itu Tuhan atau manusia yang tersifati dengan sifat-sifat Tuhan? Coba begini Pak, pernah nggak dengar cerita raja yang memakan rumput selama 7 tahun? Di Alkitab ada itu raja, seorang raja dikutuk Tuhan, dia makan rumput. Nebukadnezar ya? Nebukadnezar, selama dia jadi hewan apa dia dipanggil, binatang? Begitu sama dia? Enggak. Jadi maksudku di situ, selama Raja Nebukadnezar jadi binatang, enggak pernah orang memanggil dia binatang, enggak. Tetap dia dianggap Raja Nebukadnezar, padahal berubah jadi hewan. Nah, sebagai Tuhan yang sudah disebut gelarnya dari surga, malaikat mengatakan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, padahal sudah menjadi manusia. Makanya Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan, anak manusia selalu, tetapi malaikat yang mengatakan dia Tuhan. Maka salahkah manusia mengatakan dia Tuhan? Memang asalnya Tuhan kok. Ayo. Nih, tapi disebutkan bahwa posisi Yesus bisa serentak. Jadi Tuhan ya juga jadi manusia. Kalau enggak seperti dari mana itu ke bukan mana Tuhan, Pak. Yesus jadi Tuhan. Pak, kalau dari tidak seperti itu bukan Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan itu. Bisa jadi terkutuk, bisa jadi nabi, bisa jadi iya. Bagaimana caranya? Belajar dong sama kita. Pelan-pelan, enggak bisa malam ini hanya 2 jam. 1 bulan lebih. Iya, belajar pelan-pelan. Jadi kita karena lompat-lompat, masa saya ajarkan perkalian padahal penjumlahan belum bisa? Kira-kira gitu. Oke, tadi kan kepotong nih dikit nih ya. Terus aku izinnya masuk ya. Nah, mengenai Yesus disiksa 3 hari, nebus orang 7 miliar. Macam udah paling menderita aja ini Yesus, kan gitu ya? Padahal kalau kita lihat ini, maaf ya saudara-saudara kita di Palestina itu 1 tahun
1 tahun menderita dengan martir dan mortar gitu kan, dan juga segala-galanya. Nah sekarang kita lihat medical teoris penyebab kematian dalam penyaliban. Ini bisa dilihat di layar. Untuk yang live streaming mohon ke layar arahnya ya. Di sini autornya adalah Matthew M. Masland dan Pierce de Michel gitu kan. Di sini dikatakan begini. Penyaliban itu didefinisikan sebagai metode eksekusi yang dimana seseorang itu digantung biasanya dengan tangan yang terbentang dengan struktur yang similar, maksudnya mengikuti rangka manusia, dan ini sudah digunakan di berbagai macam dunia di beberapa periode waktu gitu. Nah lalu kita kalau ke bawah lagi, ini metodenya ya. Tunggu, ini historical evidence. Bukti-bukti penulisan tentang penyaliban itu telah limitasi dengan akun-akun saksi dan juga beberapa tulisan-tulisan literasi kuno yang berhubungan. No Roman period instruction for those performing cross event has been preserved. Jadi semua instruksi periode Romawi tentang penyaliban itu sudah berhasil didokumentasikan sejauh yang kita punya sekarang. Dan yang paling detail membahas hal tersebut adalah Bible tentang kematian Yesus. Dan kita juga tidak boleh mengasumsikan bahwa dalam beberapa representasi dari penyaliban yang lainnya, maksudnya yang di luar Bible gitu kan. Nah, di dalam masa-masa Roma adalah hal biasa ketika sebelum disalibkan itu dicambuk di bagian punggung, bokong dan juga kaki dengan flagrum. Flagrum itu cambuk. Jadi apa yang dirasakan oleh Yesus dalam penyaliban itu hal yang biasa. Bukan hal yang spesial gitu. Lalu kemudian cambuk yang berbentuk pendek ini di ujung-ujungnya itu diberikan material yang tajam dan runcing. Lalu kemudian perhatikan ini, korban penyaliban diwajibkan membawa kayu salibnya ke tempat eksekusi. Saudara Kores, aku mengerti maksudmu. Kamu menghitung-hitung sakitnya. Iya. Untuk membayar 7 miliar orang. Jadi betul. Di situ kelirunya. Bukan di situ. Kok bisa-bisanya gitu? 7 miliar orang dengan penderitaan yang bertahun-tahun itu kan kita. Pikiran manusia tanpa Roh Kudus itu. Jadi gimana? Dengarkan supaya kau pandai. Dengarkan. Apa? Silakan. Iya. Kalau ada orang yang bisa mati tanpa dosa, Kristus sia-sia. Hanya Dia yang bisa mati tanpa dosa, itu yang mahal. Jangan siksaannya kau hitung-hitung. Mati tanpa Dia dosa. orang sempurna kudus. Kan banyak orang-orang yang tidak berdosa lalu kena zolim gitu kan, kena fitnah lalu mati. Kau maksudku. Gitu ya. Maksudku di situ, semua manusia kan berdosa. Hanya berbohong aja. Nanti masalah bayi dalam lagi tuh. Waduh. Panjang lagi. Makanya berbulan-bulan menjelaskan ini. Ya, tunggu ini aku beresin dulu datanya. Tunggu. Jadi Sebentar. Apa? Kenapa? Terlalu yang mahal datanya. Di situ ya? Kematian Yesus itu kenapa 7 miliar manusia lebih kurang, malah lebih. Ya? Lebih. Kenapa? Karena dia bisa sampai di akhir hidupnya tidak berdosa. Kalah iblis dia buat. Iblis menginginkan semua manusia ini sudah di bawah kuasaku karena semua berdosa. Tapi ada manusia 1 ekor ini ya tidak berdosa. Tuhan. Sorry. Maksudku di situ. 1 orang ini tidak berdosa. 1 tulang ekor masih bisa kayaknya kalau 1 tulang. Jadi jangan salah, termasuk Kristen juga ya. Yesus membuktikan dirinya sebagai manusia sanggup mengalahkan Lucifer. Itu jangan dikira hanya menebus dosa, tapi sekaligus membuktikan supaya manusia jangan berdalih. Oke. Gak mungkin aku bisa sempurna. Sekarang orang-orang yang sudah ditebus dosanya oleh kematian Yesus ini, orang-orang yang sudah ditebus dosanya oleh kematian Yesus ini, bedanya apa dengan orang-orang yang belum ditebus gitu? Contoh kami umat Islam. Oke, apa bedanya coba? Pertanyaan yang sangat manis. Saya mau jawab. Iya. Coba apa bedanya? Jadi begini. Kematian Yesus itu menggantikan kematian Adam dan Hawa. Ya. Adam dan Hawa ini walaupun dulu itu hanya 2 orang, itu sudah mewakili 7 miliar. 7
7 miliar. Karena ada malaikat yang menawarkan diri, daripada engkau yang harus mati, kamilah. Ada beberapa malaikat menawarkan diri untuk mati. Yesus mengatakan, enggak cukup kau menggantikan dia. Ditolak karena mereka itu, Adam dan Hawa itu sudah mewakili berjuta-juta manusia. Harus pencipta yang turun tangan. Pencipta turun tangan. Iya, Yesus pencipta manusia. Pencipta manusia. Tapi Iya. yang matinya manusia, bukan penciptanya. Maunya Dia apa? harus beginilah caranya dia supaya bisa mati. Lahir dulu dia masuk ke dalam kandungan Maria. Isa Al-Masih dikandung oleh Roh Kudus yang lahir dari seorang darah Miriam yang dilebihkan dari semua nabi. Itu saya baca di Al-Quran. Ayo, kenapa disembunyiin itu ayat itu? Mana ada Ada. disembunyiin? Disembunyiin. Nggak ada dalam Al-Quran disebut apokrifa, itu nggak ada. Dilebihkan dari semua nabi dan yang akan berkuasa di akhirat. Nanti saya cari ya Pak ya. Ya. Nah ini tunggu sebelum lebih jauh, sebelum nanti Pak Rahmat melebar kemana-mana, Kriston sama Dimun juga bisa masuk. Posisinya juga begini ya. Tadi yang nggak masuk akal itu mengenai Yesus menderitanya cuma 3 hari bisa menebus penderitaan manusia yang 7 miliar yang macam-macam gitu. Itu nggak masuk di akal gitu kan? Karena terlalu penebusnya kok jauh lebih ringan gitu di mata kami. Lalu yang kedua adalah lagi serunya Pak. Seru banget. Jangan dulu. Kirain di sini bocah. Jadi seru. Ya, ini. Nah, berikutnya yang kedua ya. Ini Pak Kriston, Pak Dimun sama Pak Rahmat perhatikan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya. Ini Yesus nebusnya di zaman Yohanes. 4.000 tahun kemudian. 4.000 tahun kemudian. Ini Betul. sama aja kayak gini. Ada kecelakaan laka lantas, ambulannya datang 4 minggu kemudian. Ini korbannya gimana ini? Gini Pak, sorry. Gimana? Saya potong dulu Pak. Silakan. Pakai mic. Udah, jangan. Enggak, gini aja. Jadi kan mana Pak Nenggolan dulu. Pencet ulang. Ya. Tes. Mana tadi? Mana tadi? Enggak Pak Rahmat ini. Saya ini aja, saya wakilkan aja. Silakan Pak Dimun. Kita yang ini dulu. Lanjut nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Dimun. Apa tadi udah lu? Waduh. Silakan Kriston. Oh ya, begini. Jadi Yesus itu adalah pencipta Adam dan Hawa. Nah, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya. Tentu yang menciptakan ini adalah harus yang bertanggung jawab menebus dosanya ini, karena Adam ini sudah jatuh ke dalam dosa gitu. Ya. Nah, tapi itu tidak langsung dilakukan pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tunggu 4.000 tahun dulu, artinya tunggu dosa ini melebar kemana-mana sehingga dia harus lahir dari Maria. Penciptanya ini harus menjelma dulu sebagai manusia supaya dia bisa mati gitu. Berarti berapa juta ratus manusia mati sia-sia gak karena Tuhannya nunggu Maria? Ya kan sebelumnya dilambangkan dulu melalui kurban. Peace Pak Dimun, peace. Ya, saya sudah ingat. Oh, udah ingat. Oke. Silakan. Pada waktu dikatakan pada hari engkau tes. Pada hari engkau makan buah itu, ya, engkau akan mati. Ya. Pada waktu dimakan buah itu enggak mati dia. Lupa mungkin. Kenapa? Begini, pada waktu mereka memakan buah itu mati. Tes. Pada hari itu domba disembelih. Domba itu adalah menggambarkan Yesus sebagai persekot, bahwa Yesus nanti akan mati karena mereka itu diberitahu kepada mereka, karena dosamu ini maka nanti saya harus mati. Mereka bilang, ya janganlah Tuhan, jangan begitulah. Itu peraturan surga. Oke. Jadi kepencet. Tes. Jadi kematian
kematian domba itu adalah menggambarkan kematian Yesus yang nanti akan mati untuk membayar semua dosa-dosa umat Tuhan. Lobet. Oh, kalau gitu gantian sama ini aja. Ya, Pak Dimun, terima kasih penjelasannya. Tetap tidak menjawab gitu ya. Kenapa Adam dan Hawa tahun kosong jatuh dalam kedosa? Ini Tuhan menebus dosa 4.000 tahun kemudian. Udah kelewat tuh, jauh banyak kelewat semua nih. Kelewat semua. Tunggu, jangan berusaha menjawab yang tidak tertulis. Kalau itu maunya Tuhan, mau apa lo? Kan gitu. Ya makanya kita tanya itu yang terjadi loh. Nah, posisinya tidak tertulis. Makanya kita tanya, sama-sama tidak tertulis kan? Kita tanya ini konsepnya kepada Kristen yang bikin. Gitu loh. Katanya menebus dosa seluruh manusia kan? Tunggu ya. Semua yang kuucapkan tadi itu berdasarkan Alkitab. Terkutuklah aku kalau aku menambah-nambahi isi Alkitab. Tadi upah dosa adalah maut, katanya Adam itu yang berkata. Makanya ada perkataan yang kontroversi bagaimana supaya itu. Kan udah pernah aku bilang statement apa closing waktu itu. Kalau ada multi tafsir bahkan kontroversi bertentangan, kita yang belum paham, buktinya setelah aku pelajari, oh begini maksudnya. Iya. Makanya Pak Rahmat kembali kepada apa yang tertulis. Kalau nggak tertulis tinggalkan, itu bidat, itu kejahatan dalam beriman. Jadi begini loh. Jadi begini, udah 17 kali ini. Untuk cepatnya makanya selalu aku berkata-kata, di mana tertulis, tanya dong biar baru ku cari. Lama. Ya nggak apa-apa, ditungguin loh. Daripada maksudnya gini, aku gitu selalu menekankan begini Pak Rahmat dan kawan-kawan Kristen kalau berdialog itu, jangan sampai kita itu menyumpalkan kata-kata pribadi kita ke tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci. Jadi itu kejahatan dalam beriman. Aku percaya ini akan terjadi. Semua yang kuucapkan itu sudah terekam, orang akan menyelidiki di Alkitabnya. Benar katanya si Ringo-Ringo itu, gitu loh. Aku udah tahu itu akan diperiksanya. Kemarin aja bilang bapak mengorbankan anaknya, cek per cek mengaruniakan ternyata. Jadi dengar ya, tertulis di sini mengaruniakan. Lalu aku mengatakan mengorbankan. Oke. Itu udah kelas tinggi yang mengerti itu. Iya, maksudnya gini aja. Setelah kitab Wahyu dibikin tuh Injil Rahmat gitu kan. Jadi perkataan Pak Rahmat ditaruh di belakang kitab sucinya gitu. Karena nggak tertulis. Anyway, karena ini kita udah mau ke audiens ya, udah mau ke audiens. Ini aku tanya nih satu lagi. Ini sangat vital sekali dalam keimanan Kristen. Yesus disebut Tuhan itu di mana? Oke. Dalil. Ya. Bagus. Tadi saya bilang 2 kali ya. Boleh. Waktu Maria, cari dulu ayatnya itu. Ini aku yang lama nanti cari-cari ayat. Apa-apa. Waktu Maria mengandung Yesus 6 bulan umurnya, lalu menurut bimbingan yang datang kepadanya bahwa Maria harus menjumpai ibunya Yohanes. Yohanes belum ada di dalam kandungan. Ketika Maria menyentuh bersalaman dengan Elizabeth, lalu tergeraklah di dalam perutnya, terbalik saya bilang, Yohanes yang berumur 6 bulan di dalam kandungan. Lalu Yesus masih sudah ada janin. Melonjaklah di dalam perut si Elizabeth, dikatakan, siapakah aku ini sehingga ibunya Tuhanku datang menjumpai aku. Itu satu. Ini belum tentu benar karena Elizabeth hanya manusia biasa. Belum tentu benar. Yang membuat saya percaya. Yang pasti benar aja, yang pasti benar. Yang membuat saya percaya perkataan Elizabeth ini ketika malaikat menambah lagi dengan Tuhan dan Juru Selamat lahir di kota Daud. Sama seperti kasus ke Yusuf. Waktu Maria hamil, dia bilang ke Yusuf, ada berbicara kepadaku begini. Enggak benar itu. Kau berselingkuh kau, kenapa kau hamil tanpa aku? Lalu malaikat itu berbicara lagi ke Yusuf, baru dia percaya. Melalui mimpi. Begitulah aku tadinya membaca Elizabeth itu, Tuhanku kata Elizabeth, belum tentu saya percaya itu. Tapi ketika dijelaskan, 41. ada ayatnya itu lama ini kita nanti. Lukas 1:41. Iya lama kita kalau buka-buka itu. Aku baca aja. Bacain. Aku bersumpah kalau yang kuucapkan ini meleset dari isi Alkitab, saya terkutuk. Aku baca. Ya silakan. Lukas 1:41. Lukas 1:41. Baca. Meluncur, gas. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahim dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Emang saya ngarang. Oke, berarti enggak bukan, ini bukan ngecek Pak Rahmatnya, tapi ngecek bagaimana Pak Rahmat beriman gitu. Nah, lalu dikatakan apa di Lukas 1:41? Ya. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak ini dalam rahim Elizabeth
pun penuh dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus katanya di situ. Mana dibilang Tuhannya di sini Pak Rahmat? Terus. Ada. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? 43 berarti kan? Ya, datang 43. mengunjungi aku. Oke, mantap. Tadi ada Bapak tadi mengatakan kalau bicara harus otentik loh. Maksudnya kamu nggak buka ayat gitu. Kalau buka ayat lama, ini buktinya saya nggak bohong. Oke, sip ya. Benar. Itu apa namanya? Kurang tepat jatuhnya kan tadi 43 kan di situ rahim ibu Tuhanku kan gitu kan. Ya. Nah, ini yang mau gua kasih tahu kepada ikhwan villa semua di sini gitu kan. Kenapa kita tuh sangat beruntung menjadi umat Islam yang dimana original teksnya tuh selalu dibawakan sehingga kalau ada kesesatan dalam terjemahan kita bisa kembali ke bahasa aslinya kan gitu. Ya. Perhatikan nih bagaimana terjemahan mereka bekerja. Di situ dibilang rahim ibu Tuhanku. Ini akan kami bawakan kepada kalian semua, silakan dicek ke layar. Ini adalah Bible terjemahan Van Hessel tahun 1646. Van Hessel siapa? Van Hessel adalah seorang direktur dari perusahaan Hindia Timur Belanda atau yang kita kenal dengan VOC. Yang dikenal karena membuat salah satu terjemahan pertama dari sebagian isi Bible ke dalam bahasa Melayu. Nah, dalam terjemahannya Van Hessel ini yang orang Belanda ketika dia ke Indonesia, perhatikan. Lukas 1:41 ya. Di sini 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lihat kata yang digunakan oleh Van Hessel yang memperkenalkan Yesus kepada orang-orang Indonesia. Di Lukas 1:43. Mana dia? Tunggu. Nah, ini bisa kita buka ya. Ini jadi chapter 1 atau bab 1 Eungalium. Eungalium itu ya Injil. Dan ini Injil Lukas. Di sini katakan begini. Dan dari mana jadatan itu pada beta, maka ini Tuhan atau Tuhan? Dar selamat datang di kebenaran. Jadi dari zaman dulu itu masih Tuhan. Yesus diperkenalkan ke Indonesia itu masih Tuhan. Gitu loh. Entah kenapa dilantik dia menjadi Tuhan di LAI gitu loh. Ini 1646 ya. Kita lihat lagi yang Bahasa Hernius. Inggris juga Lord itu diucapkan kepada Tuhan bisa diucapkan kepada manusia. Lord. Mengerti, tapi ketika diperkenalkan kepada Indonesia pertama kali, arti daripada Tuhan adalah pemilik segalanya, bos dia. Kalau Tuhan? Ya nggak salah, Tuhan dengan Tuhan beda sedikit, sama-sama bos itu. Tapi kalau tunggu, ini kita salah mengerti ya. Nggak boleh kayak begitu. Jadi seringkali kita memakai pikiran kita sebagai manusia, kita gunakan itu untuk Tuhan sehingga sesat. Seringkali kita menggunakan pikiran kita sama dengan kasus menyesal tadi. Makanya gini Pak Rahmat, kalau misalnya tadi waktu Kang Chan bertanya Tuhannya 2, jawab 1, Yesus itu Tuhan. Beres kita dialog, pulang kita sama-sama bergandengan tangan, Pak Rahmat udah masuk Islam kayaknya. Jadi jangan begitu. Begini, kayaknya begitu. Sebentar, kalau begitu kau nanti sekak nanti kalau begitu caramu berpikir. Ya, silakan. Saya mencoba mengosongkan diri di sini. Kenapa Musa disebut Allah bagi Firaun? Di mana? Allah bagi Firaun, Musa itu jadi Allah bagi Firaun. Itu terjemahannya salah. Nah, itulah kan. Terjemahannya salah. Tidak ada lafaz ALLAH di dalam bahasa Ibraninya. Bisa dicek. Di sana tertulis Elohim kan begitu. Aku mengangkat Musa menjadi Allah bagi Firaun, Harun menjadi nabinya. Sekarang begini, apakah Musa bisa bahasa Indonesia? Kok Musa jadi Allah? Iya. Nah, itu tertulis begitu dalam terjemahan. Ada artinya? Iya, itu terjemahan. Jadi kan? sama dengan Tuhan dengan Tuhan, sama-sama bos itu. Dia yang kasih perintah. Kita lari aja ke KBBI deh kalau misalnya kita ada masalah dalam definisi kata ya. KBBI Tuhan, kita lihat. KBBI Tuhan. Nah, di sini dikatakan Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Definisi kedua, sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan gitu kan. Sekarang kita lihat KBBI Tuhan. KBBI Tuhan. Orang. Pembukaannya aja udah orang tempat mengabdi gitu kan. Abdi, budak sebagai lawan kata hamba. Orang yang memberi pekerjaan, majikan, kepala. Definisinya aja udah berbeda. Iya, Yesus kan orang. Ya udah kalau gitu jangan dibilang Tuhan. Makanya saya ulang-ulang lagi, Yesus manusia ya, Yesus nabi ya,
Yesus Tuhan ya, Yesus Melkisedek ya, Udah Yesus terkutuk Kak ya. Rahmat dan kawan-kawan Kristen udah dibawain terjemahan waktu VOC pertama kali memperkenalkan Yesus, diperkenalkannya Tuhan. Kenapa kalian inisiatif menjadikan dia Tuhan? Ya, durasi. Oke, thank you, terima Oke. kasih waktunya, mantap Ya. sekali. Sip. Audience. Ini kesempatan kepada audiens ya. Silakan Bapak Ibu bertanya kepada Dibatasi ya, Kristen atau Islam, silakan. Ya, dibatasi. Pertanyaannya singkat, jelas. Hanya 3 orang ya, dibatasi 3 orang. Silakan. Kenapa panitia nggak boleh bos? Audiens, silakan Pak. Ibu yang itu dulu, ibu yang baju hitam, silakan Bu. Baik, saya sangat penasaran. Nama saya Ira Tania dari Soreang. Baik, ingin ditanyakan yaitu saya penasaran bagaimana anak-anak Kristen diajarkan tentang tanggung jawab. Karena kalau kita lihat dari konsep ketuhanannya saja, ketika seseorang melakukan dosa ditebus dengan orang lain gitu. Bagaimana? Terima kasih. Ya. Siapa yang inginkan menjawab? Saya atau terserah pilih? Iya. Manusia menghormati orang-orang yang tersohor, maka dibuatlah patungnya, terhormat dia. Digunakan manusialah ini kepada Tuhan. Dibuatlah patung Yesus. Kekeliruan. Manusia menghormati seseorang, tanggal lahirnya dirayakan. Dicari-cari tanggal lahir Yesus nggak dapat, dibikin tanggal 25. Ternyata Dewa Matahari. Itu pun dipuja-puja. Keliru berpikir. Tadi masalah tanggung jawab. Kalau kita masih berpikir mengenai perasaan Tuhan dengan cara kita berpikir, nggak akan ketemu. Dia bisa beranak tanpa mama, tanpa apa. Nah, masalah tanggung jawab katanya. Justru saya berpikir Tuhan sedang mengajarkan kalau anakmu berbuat salah, boleh kamu menolongnya. Kamu yang membayar denda, hasil perbuatan anakmu didenda 100 juta. Kamu yang membayar, itu boleh. Itu rasa sayang, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Nah, masalah tanggung jawab itu hal yang tidak bisa dipikul oleh Adam dan Hawa. Kalau ada urusan yang mengakibatkan mati, masih bisa nggak si Adam dan Hawa? Kecuali hanya pertolongan yang satu, penciptanya. Jadi kalau dikatakan tanggung jawab, itu kan pikiran manusia. Pikiran manusia. Kalau dikatakan Tuhan menyesal dalam pikiran manusia, padahal yang dimaksud Tuhan menyesal menciptakan manusia adalah bukan berarti ketidaksanggupan. Semua bisa dia buat kok. Jadi Bu ya, jawabannya jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu akan lapar, Tuhan itu sedang mengajarkan kamu yang berdosa tanggung sendiri dong. Tanggung jawab kan itu. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kasih sayang tapi tidak melanggar keadilan. Aku mau berkata, amnesti, abolisi, apalagi gerasi, itu tidak adil. Kenapa? Dilepaskan orang dari tahanan, tapi tuntutan tahanan siapa yang menanggung? Kalau seorang presiden melepaskan orang dari tuntutan kejahatan, harusnya oke, aku yang menggantikan masuk penjara, kamu keluarlah. Itu mengasihi yang adil. Jadi Tuhan sedang mempertontonkan kepada kita, ini loh, saya kasih dan adil. Jangan kasih tapi tidak adil. Jangan karena saya presiden suka-sukaku melepas orang. Siapa yang menanggung tuntutan hukum? Itu tidak adil. Nah, keadilan Tuhan di sini nyata bagi kita. Setiap pelanggaran harus mati gantinya. Makanya Yesus mati sendiri, penciptanya loh. Jadi yang paling penting di situ, apakah ada orang yang sanggup sampai di akhir hidupnya tanpa berdosa? Itu saya ulang-ulang lagi, apakah direnungi Mas Kores itu tadi?
Yang paling mahal di kematian Yesus bukan sakitnya siksaan itu 3 hari, bukan. Yang paling mahal di situ berharga, tanpa dosa dia. Iblis sedang menginginkan supaya Yesus ini tergoda, marah. Itu yang diinginkan iblis, supaya gagal penebusan. Dia menang. Makanya salah kalau siapa ya? Kaisar Konstantin tahun 321 Masehi merayakan kemenangan Yesus di hari Minggu. Keliru besar. Kemenangan Yesus bukan di saat bangkitnya, di saat dia mati tanpa berdosa. Di situ menangnya. Keliru. Makanya dikatakan dia menginjili orang mati. Artinya setelah dia mati, hei semua orang mati yang sebelumnya, kalian bisa bangkit karena aku sudah mati tanpa berdosa. Itu banyak ada pertanyaan saya lihat nanti di TikTok ya. Bagaimana Yesus menginjili orang-orang mati? Maksudnya di situ bukan dia cerita ke orang mati. Dia mau membuktikan ke seluruh dunia sebelum dia sampai ke zaman Adam, orang semua yang meninggal bisa dibangkitkan karena saya sudah menang. Itu Injil Yesus. Jadi Bu, mengenai tanggung jawab yang Ibu pikirkan itu tadi, itu kemanusiaan. Kemanusiaan itu. Kalau ke Tuhan, kenapa kita tidak berpikir, aduh kasih banget dia, kasihnya sangat besar, dirinya pun direlakan untuk ciptaannya sendiri, gitu. Terima kasih. Atau mungkin ada kurang puas, silahkan Bu. Tambahan sedikit lagi. Tambahan. Tadi sudah dikatakan, sudah dibaca tadi, upah dosa adalah maut. Jadi karena kita turunan dari si Adam ini sudah berdosa seperti si Adam dan Hawa, maka harus ada orang yang mati tanpa dosa untuk membayar hutang maut kita itu. Jadi supaya kita bisa selamat harus percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib. Jika tidak percaya, kita akan tanggung dosa-dosa kita sendiri, maut. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua. Oke Bapak, silakan. Tes. Pertanyaannya kepada siapa Pak? Pertanyaannya kepada saya dua-duanya narasumber. Baik. Yang mana ini? Silakan. Yang pegang mikrofon. Terima lah. kasih. Yang pegang lah ya Bang. Yang pegang mikrofon. Oke, saya mau tanya ke yang Islam dulu nih Bang. Oh iya. Saudaraku, ya perkenalkan nama saya Ambo. Ya, saya mau tanya, di dalam Quran itu kan tertulis bahwa di kitab-kitab Taurat atau Injil ada disebut nama Ahmad. Tapi ternyata setelah kita lihat-lihat di kitabnya ini nggak ada nama itu. Apakah ada? Saya pernah nanya, katanya ada di Barnabas, tapi tidak dipakai. Begitu kan kata bahasa itu. Pertanyaan saya lanjut, apakah memang Quran yang bermasalah atau ini Injil dan Taurat ini yang palsu? Itu yang mungkin baik dijawaban untuk keseimbangan saya pikir. Kalau saya Muslim ya saya yakin Quran. Yang kelanjutan saya bertanya kepada saudaraku yang Kristen, Yesus ini Tuhan atau manusia atau Roh Kudus? Ini yang bisa bingung. Saya pernah di kampung saya itu ngobrolan sesama anak muda lah. Waktu Yesus di Urapi itu katanya ada suara dari atas, suara firman Tuhan. Diturunkanlah merpati putih dan itulah firman Tuhan, Roh. Dan yang dibaptis juga Tuhan. Jadi satu kesatuan. Ini yang mana? Kemudian kalau tidak salah itu di Matius itu disebutkan dibawalah Yesus ini oleh iblis. Kenapa Tuhan bisa dibawa-bawa iblis? Itu yang jadi pertanyaan. Ke kota suci yang langsung disimpan di atas bumbung yang suci, bumbung apalah namanya itu ya. Saya mohon maaf kalau saya salah. Tapi itu ada di Matius itu kalau tidak salah. Roh yang membawa tertulis. Kalau saya tulis di situ bukan roh, tapi iblis yang membawa Yesus. Begitu. Oke, nanti diprotes. Ini pertanyaannya Pak. Sehingga ada anekdot di kampung saya. Itu waktu itu polisi, tangkap dia tengah malam dia pulang. Bapak siapa? Saya pendeta.
Ada SIM? Ada. STNK? Ada. Waduh, bingung ini polisi mabok. Yang dulu, polisi dulu ya, mabuk dia. Gimana cara nangkapnya? Dia bilang, Bapak tidak takut malam-malam pulang begini? Saya bersama Allah, Bapa, Roh, dan Tuhan Yesus. Kata polisi, kalau begitu bonceng 3. Tetap kutangkap kau. Ditangkaplah dia, ditilang. Nah itulah maksud saya. Kenapa bisa 1, 3, 2, dan 4 sehingga ada celah bagi polisi untuk bisa menangkap dia. Kalau gitu bonceng 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti berikutnya. Baik. Sebelum dijawab dengan versi Kristen, terima kasih Komandan Ambo. Dalam Al-Quran memang betul tertulis Ahmad, dan Al-Quran pun menginformasikan bahwa Taurat dan Injil menuliskan Ahmad. Kemudian apakah Al-Quran yang keliru, Taurat Injil yang keliru? Kenapa yang dituliskan dalam kitab Taurat dan Injil Ahmad, yang lahir adalah Muhammad? Ini perlu penjelasan. Ada kaedah tafsir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis namanya Muqaddimah fi Usuli Tafsir, atau Dr. Subhi Soleh juga menulis kitab Mabahith fi Ulumil Quran, atau Syekh Manna Al-Qattan menulis kitab yang sama, Mabahith fi Ulumil Quran, atau Imam Az-Zarkasi dan imam-imam terkemuka yang lain dalam kitab Manahilul Irfan fi Tafsiril Quran dan lain sebagainya. Maka kita akan menemukan hadis yang sahih, li khamsatu asma. Aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki 5 nama. Maka Nabi menjawab, ana Muhammad wa ana Ahmad. Aku memiliki nama Muhammad dan aku juga memiliki nama Ahmad. Juga dijelaskan, aku Al-Aqib, aku Al-Hasir. Ada 5 nama yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Oleh karena itu, ketika Mirza Ghulam Ahmad dan nama Ahmad yang lain memaksakan diri mengaku bahwa akulah yang dimaksud Ahmad itu, termasuk Ahmad Tugiman dari Gresik ya. Nah, ini tertolak karena sifat-sifat yang disebutkan dalam Taurat dan Injil, yang disebutkan dalam hadis Nabi itu tidak sesuai. Oleh karena itu Imam Al-Asbahani, seorang ahli lughah ya, beliau punya kitab yang sangat masyhur, Al-Mufradat fi Ghoribil Quran, Al-Imam Al-Asbahani. Maka beliau menjelaskan dengan singkat kenapa Taurat Injil menyebut Ahmad. Muhammad artinya terpuji, sementara Ahmad memakai isim tabdil, paling terpuji. Maka kata Ahmad menjadi wakil dari nama-nama yang ada, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang paling terpuji di antara para nabi-nabi yang ada. Tidak bermaksud memisah-misahkan, memilah-milah antara nabi yang satu dengan yang lain, karena Al-Quran juga menyebutkan la nufarriqu baina ahadimir rusuli. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang sahih juga disebutkan yud'a Nuh yaumal qiyamah. Nabi Nuh dipanggil oleh Allah, demikian pula nabi-nabi yang lain dipanggil oleh Allah. Pertanyaan Allah cuma satu, hal balagta, wahai Muhammad, apakah kau sudah sampaikan risalahku? Nah, bala, Nabi menjawab ya. Lalu ketika ditanya siapa saksinya, nah jadi siapa saksinya? Nah oleh karena itu
dengan riwayat yang sahih tadi menjelaskan bahwa kalimat Ahmad ataupun kalimat Muhammad itu sudah dijelaskan oleh hadis Nabi. Ini yang disebut dengan metode tafsir ayat bil ayat, tafsir ayat bil hadis, tafsir ayat bi aqwalis sahabah, tafsir ayat bi aqwalit tabi'in. Selebih dari itu, jumhur ulama tidak merekomendasikan. Yang direkomendasikan tafsir ayat bil ayat, tafsir ayat bil hadis Nabi yang sahih, tafsir ayat bi aqwalis sahabah, tafsir ayat bi aqwalit tabi'in. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, maka itulah yang disebut dengan tafsir bil ma'thur. Untuk mengetahui bagaimana kedalamannya, maka ada 4 kitab tafsir yang direkomendasikan para ulama yang disebut dengan Kutubul Mufassirin. Ad-Durrul Mansur As-Suyuti, Al-Qurtubi, At-Tabari, dan Ibnu Katsir. Itu minimalnya. Selepas itu silahkan yang lain. Terima kasih. Baik. Ya, silakan. Boleh saya tambahkan? Oh, yang Kristen jawab, silakan. Boleh saya tambahkan yang itu? Belum selesai. Ya. Boleh. Baik. Yang ditanyakan oleh nambahin jam 2 menit atau yang ditanyakan adalah Nabi Muhammad. Dalam Quran dikatakan alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Jadi orang-orang Yahudi itu Pak sudah tahu kedatangan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Bapak bisa menemukannya di dalam Ulangan 18:18. Nubuatan dari Tuhan, seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala yang aku perintahkan. Setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya, dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Tak ada satupun Pak di dalam Bible yang bisa memenuhi nubuatan itu, termasuk Yesus. Termasuk Yesus. Kenapa? Boleh Bapak buktikan bahwa Muhammad berdarah Israel? Oke. Di situ tidak disebutkan untuk Israel, Pak. Kaummu, apa tadi dibilang? Saudara mereka. Iya. Oke. Dari kalian katanya. Baik, Enggak dari suku lain. Dari suku lain, Pak. Ulangan 18. Baca ulang. Baik. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala yang kuperintahkan, dan setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, pertanyaan sekarang, apakah itu dari Bani Israel atau di luar Bani Israel? Dari buku yang sama, Pak Rahmat. Dari buku yang sama. Bapak buka Bible? Maksudku. Coba buka Ulangan 34 nomor 10. Buku yang sama. Boleh dibuktikan bahwa saya buktikan ya. Maksud dari ayat tadi itu adalah Muhammad maksudnya. Yes, ini saya buktikan. Padahal Muhammad tidak berdarah Israel. Memang itu bukan darah Israel. Iya. Iya, betul. Bukan untuk darah Israel. Ulangan 18. Pak dengarkan ini apa statementnya. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Betul tidak? Buku yang sama itu, buku Ulangan pasal 34 nomor 10. Saya mau tanya, selain Muhammad ada enggak nabi di luar Israel? Ada. Siapa? Abraham. Oh, itu udah di atas. Nah, Israel bukan? Israel bukan? Di atas itu. Israel bukan? Itu setelah Yakub. Ishak. Abraham, Ishak, Ismail. Yakub. Tunggu, Abraham, Ishak, Yakub. Setelah Yakub ini baru 12 suku. Loh, Yakub berarti Israel. Di bawahnya. Loh, Bapak tidak ada nabi Israel itu Yakub. Saya lanjutkan ya. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Apakah ada dari Bani Israel yang seperti Musa? Tidak ada. Siapa yang mengatakan? Buku itu juga, Ulangan 34 nomor 10. Coba Bapak buka. Iya. Yang seperti Musa. Saya udah baca itu. Jadi ditarik-tarik itu jadi ke Muhammad. Ditarik-tarik itu datanya. Yang seperti Musa, tidak ada lagi nabi yang seperti Musa bertatap muka dengan Tuhan. Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel. Enggak ada, Pak. Kecuali Bapak mau hapus datanya. Berarti kita lanjut. Kalau itu bukan dari Bani Israel, siapa yang seperti Musa? Betul tidak? Aku akan menaruh firmanku, tiga variabel. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala apa yang aku perintahkan. Dan setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya akan dimintai pertanggungjawaban. Tahu nggak Bu, di mana 3 statement ini kita bisa dapatkan? Dalam Quran. Jawaban Pak Ambul loh, Yes. menunggu. Oh iya. Pak siapa tadi?
Pak Ambo, tahu nggak Pak, 3 statement ini nubuatan dalam Torah bisa kita temukan dalam Quran. Quran mengatakan doa Nabi Abraham, Nabi Ibrahim. Apa kata Quran? Rabbana, ya Tuhan kami. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Tuhan kami, bangkitkanlah di dalam mereka seorang nabi, mufrad, tunggal, rasulan, seorang rasul, minhum, di antara mereka. Tadi apa katanya? Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Apa kata Quran? Yatslu alaihim ayatuka. Dia akan membacakan ayat firmanmu. Setiap orang yang tidak mengikuti dia, segala yang dia perintah, setiap yang diajarkan itulah perintahku, kata Tuhan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dia akan mengajarkan segala ilmu Tuhan, ketetapan Tuhan dan hikmah dari Tuhan. Setiap orang yang tidak mengikuti pengajarannya Nabi Muhammad, Bapak sekalian, akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa yuzakkihim. Pak, nubuatan itu berlanjut terus sampai orang Yahudi. Bapak ingat kisah Yohanes ketika membaptis, Yohanes 1? Jadi maaf ya, Musa itu lahir di saat perbudakan 400 tahun. Sebelum perbudakan kalau mau ke atasnya adalah Yakub, di atasnya lagi Ishak, di atasnya lagi Abraham. Maksudku Nabi setelah Musa ke bawahnya dong, jangan Yo, ke atas. Bisa dong, gimana Pak? Ada itu. Sebutkan. Itu dia. Ada, itu nanti nemu di bilangan 22 namanya Bileam. Oh iya, Bileam betul. Itu dari Israel juga. Nah, Bileam itu kita tahu nabi apa? Kafir. Nabi yang jahat kan? Nabi yang jahat. Yes. Ya nabi palsu, istilahnya dipaksa Tuhan dia memberkati Israel. Ini bisa dilihat di dalam makanya kalau mau lihat kadang-kadang Kristen bilang tidak ada nabi di luar bangsa Israel gitu. Iya, benar. Yahudi itu mengernyitkan dahi, Yahudi yang asli ya, yang bukan versi perjanjian baru, yang hidup di tanah Palestina sana, mereka tuh mengernyitkan dahi. Ini kalian ini ngomong dari siapa sumbernya ini? Perhatikan ini akan kubawakan 2 sumbernya Yahudi, bisa lihat di sefaria.org. Pertama Midrash Tanjuma Balak 1 gitu. Di sini dikatakan apa? Kalau supaya nggak susah ya, kita terjemahkan aja. Sebagaimana yang Maha Suci terpuji, Dia tidak meninggalkan bangsa-bangsa di dunia, alasan untuk berkata di masa mendatang, kalian telah mengasingkan kami dan tidak memberi kami apapun seperti yang kalian berikan kepada Israel di dunia ini. Apa yang dilakukan yang Maha Suci terpuji Dia? Sebagaimana Dia membangkitkan raja-raja, nabi-nabi dan orang-orang bijak bagi Israel, demikian pula Dia membangkitkan mereka dari bangsa-bangsa di dunia. Siapa aja nabinya? Perhatikan. Jadi saya maaf ya, jangan dikira saya ngiri kalau ada dari suku lain gitu. Ngerti. Kalau ada pun dari bangsa lain, memang Tuhan mengirimkan orang-orang terbaik di setiap suku, termasuk di suku Batak ada Sisingamangaraja yang menjadi terang di suku itu. Walah. Nah, tapi terangnya itu berbeda. Yang disebut anak sulungnya itu, Tuhan mengatakan anak sulungku itu bangsa Israel. Itu udah belok. Iya. Intinya sudah terjawab ketika ditanya, adakah nabi di luar bangsa Israel? Ada, dari Yahudi sendiri testimoninya. Selamat datang di kebenaran. Thank you. Lanjut. Oke, Persi Kristen menjawab, Bang. Ini dulu selesai. Pak Ambo. Ini dulu selesai. 2 menit terakhir. Orang Yahudi masih menyimpan di kepalanya. Makanya Bapak tahu di buku Yohanes, ketika datang ke Yohanes, apa kata orang Yahudi? Hei Yohanes, apakah kau Elia? Bukan. Hei Yohanes, apakah kau Mesias? Bukan. Mereka masih menggantungkan PR tadi. Itu isi Alkitab. Yohanes, yes. Yohanes, apakah engkau nabi akan datang itu? Apa jawaban Yohanes? Apa? Bukan. Padahal ada Yesus. Dia yang sudah ada tapi kau tidak mengenalnya. Kalau saya ditanya, Kang Chan, apakah kau moderator? Bukan. Tapi kalau ada Bukharian saya tanya, Bukharian lah moderator. Oke? Jadi orang Yahudi masih. Dan kita lihat kesaksian Yesus. Apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian, tapi kalian belum siap menerimanya. Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain. Betul tidak? Betul? Ya. Yohanes 16 nomor 30. Nomor 30. Dikatakan di situ Alkitab ini tidak akan muat mengisi semua yang ditulis. Saya yang muat dulu aja. Saya bacakan dulu. Udah tahu itu nggak? Untuk apa dibaca? Nggak ada saya bantah. Saya bacakan dulu. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Pak, tahu nggak kalau ini ditranslate ke bahasa Ibrani jadinya apa? Mana tadi? Ia siapa di situ? Ia. Bapak buka translasinya, baca. Keser Yefu Alechem Roh
Ahmed. Pak, orang Turki mengatakan Muhammad. Mehmet. Orang Barat menyebut Nabi Muhammad Muhammad. Ruh kebenaran, qadarullah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Ibrani, Ruha Ahmed. Ada nggak? Ada nggak? Ismuhu Ahmad, Ruh Ahmed. Yohanes 16:13. Ada? Ada? Saya tidak berpikir mengenai itu karena udah saya tahu itu. Udah saya tahu. Yang saya bantah di situ apa? Nah, saya sedang mempersiapkan jawaban Pak Ambo. Jadi ya. Oke. Untuk menjawab pertanyaan Pak Ambo, saya baca dulu baru nanti saya jelaskan ya. Kejadian 17 mulai dari ayat 15 sampai 21. Allah kemudian berfirman kepada Abraham tentang Sarai istrimu, jangan lagi engkau menyebutnya Sarai, sekarang namanya Sarah. Ini firman loh. Berfirman, aku akan memberkati dia dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang laki-laki. Aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, para raja bangsa-bangsa berasal dari dia. Dia itu yang akan lahir dari rahim Sarah. Ini nanti ke Israel jatuhnya. Lalu sujudlah Abraham dan tertawa. Ia berkata dalam hati, mungkinkah seorang anak lahir bagi orang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? 18. Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, bukan demikian, melainkan Sarah istrimu itulah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Ismail itu anaknya Hagar. Anaknya Hagar. Engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan menetapkan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, sampai disinilah putus cerita Alkitab mengenai Ismail sampai di ayat 21. Tentang Ismail, ini firman Tuhan, aku memberkatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Baginya dilahirkan 12 raja-raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Itulah Islam sekarang, Arab. Semua negara Islam itu keturunan Ismail. Namun perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak. Ini keturunannya Israel semua ini, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan pada waktu seperti ini. Setelah selesai berfirman, lalu Abraham selanjutnya. Jadi yang mau aku jelaskan ke Pak Ambo, di mana titik pertemuannya Kristen dengan Islam? Di Abraham. Abraham punya istri Sarah, gundiknya Hagar. Tuhan berjanji akan memberikan anak kepada Sarah, tetapi karena Sarah kurang percaya, mungkin maksud Tuhan istri saya itu, gundikku itu, kawinilah. Mau pula si Abraham, dikawinilah gundiknya ini. Jadi ada selisih 13 tahun antara Ismail dengan Ishak. Ishak sudah lahir berumur 13 tahun, Ismail baru lahir lagi Ishak. Tetapi Tuhan berkata, anak yang kujanjikan itu bukan Ismail, tetapi Ishak. Itu Pak Ambo. Jadi sampai disitulah Alkitab membahas mengenai kalau ini kan Islam yang sekarang, kalau ke atas diambil ya keturunan Ismail. Enggak boleh saya bilang Ismail itu jadi Islam semua, enggak. Tapi kalau diambil silsilahnya berarti Ismail akhirnya bersatu di Abraham. Makanya kalau kita lihat ini secara dunia sekarang, persoalan yang ada di Palestina ini, abang adik ini bertengkar. Sama-sama anaknya Abraham ini bertengkar. Ya. Maksudku, saya tidak menjawab spesifik karena yang dibahas di Alkitab sampai di sini saja mengenai Ismail Ahmad tadi. Iya. Ya. Bagaimana moderator? Oh, saya udah katakan tadi Pak. Iya,
Pak Ambo, tidak benar Tritunggal, dibohongi kita selama ini. Iya, tidak benar. Tahta di surga menurut Alkitab hanya ada 2, Bapa dan Anak. Tidak ada tahtanya Roh Kudus, tidak ada. Jadi nanti akan dijelaskan, butuh waktu lagi yang dimaksud dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bisa kujelaskan lagi, bukan maksudnya 3. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa. Itu loh. Nanti ada yang serius kita mempelajari Alkitab, dia akan tahu sendiri. Oh, maksudnya Roh Kudus ini adalah roh Allah. Roh Allah, Roh Kudus, roh kebenaran, roh penghibur dan lain-lain. Itu dari Bapa. Sebab ada roh jahat dari iblis. Iya, jadi Roh Kudus kebalikannya roh jahat. Roh jahat dari iblis, Roh Kudus dari Bapa. Clear? Ya, tidak ada 3 ya. Cek. Jam berapa? Tes. Baik. Closing statement. Bagaimana dengan pertanyaan beliau tadi, nanti nggak enak? Gimana Pak? Gimana? Karena durasi Pak, udah jam 9. Nanti kita akan lanjut lagi kapan-kapan ya Pak ya? Boleh ya? Nanti di luar boleh kita nih. Oke, kita baik. Iya, nanti Bapak ini nggak bisa tidur, silakan Pak. Ditanya aja nggak apa-apa. Nanti dijawab next. Ya, di lain kesempatan. Oke, Bismillah, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaannya. Jadi nama saya Zulfan Fadilah, saya dari Rajasari. Pertanyaannya karena nggak akan dijawab ya, jadi saya sebutin aja pertanyaannya. Sebenarnya ini tuh buat kedua belah pihak. Yang pertama, kedua belah pihak. Jadi yang pertama itu dalam segi Islam ada kan yang namanya mustalah hadis atau perincian ataupun seleksi atas orang yang akan menerima hadis atau Quran itu benar-benar jelas, seperti halnya diterimanya firman atau wahyu itu kan zaman Nabi Muhammad doang. Nah itu udah jelas terperinci. Tapi bukan maksud mendiskreditkan saudara-saudara saya di sebelah. Saya ingin bertanya, bagaimana sistem seleksinya orang-orang yang menyampaikan atau menerima wahyu dari Tuhan dari pihak Kristen? Sistem mustalahnya, sistem apa itu emang secara random acak dipilih Tuhan sesuai Tuhan aja? Atau emang ada sistemnya seperti mustalah hadis, seperti halnya periwayat dalam Islam? Dan ini karena cuma nanya doang ya. Saya tambahin lagi yang sebenarnya itu yang terakhir tentang toleransi. Saya itu ingin ada hal yang memantik toleransi, tapi mungkin insya Allah yang lain mungkin bisa lebih ini. Yang kedua ini dijamin toleransi Pak. Siap, alhamdulillah, terima kasih. Terus yang kedua adalah karena ini kan nggak dijawab, jadi izinkan. Iya, cuman nanya doang kan nggak dijawab, nggak apa-apa. Jadi jadi tidak boleh tambah lagi. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hargai moderator. Baik, closing statement silakan Pak, dari pihak Islam dulu, silakan. Tuan rumah yang ini ya, terakhir ya. Oke, saya duluan. Baik. Berapa menit? 3 menit aja. 3 hari. Seru ya. Seru. 3 hari. Mana tadi Johanna? Apa tadi? Diwakili satu orang aja, closing statement tambahin aja jadi 6 menit. Boleh ya Bang? Ini closing statement saya. Siapapun beragama apapun, pemimpin agama manapun, nabi yang dianggap yang ditinggikan mereka di agama manapun, kalau ada kalimat seperti ini, saya akan pindah ke agama itu. Kalimat seperti ini. Tuh. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Andaikan ada seorang pemimpin agama mengatakan, berani mengucapkan seperti ini, artinya tak ada yang boleh masuk surga selain melalui aku. Hebat banget dia bilang itu ya. Statement ya, statement. Makanya saya Kristen terus, bertahan terus karena ini. Terima kasih. Super sekali. Oke. Dari Pak Dimun silakan. Pencet. Maklum.
Oh, udah penuh. Tes. Saya ingin mengulangi tadi kalimat yang mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi semua kita manusia turunan daripada Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, maka kita terancam maut. Tetapi masih ada harapan kalau kita percaya kepada seseorang yang sudah mati tanpa dosa untuk menebus kita dari maut itu. Terima kasih. Super sekali, terima kasih. Baik, Pak Kriston. Statement yang mau saya sampaikan adalah di saat mau menyelidiki sesuatu kebenaran tentunya tidak bisa langsung poin ke poin, karena kalau langsung poin ke poin tentunya sulit untuk mensinkronkan. Jadi artinya dalam mempelajari kebenaran ini harus memang dengan waktu dan juga roh ingin mengetahui gitu loh, bukan hanya karena mencari kesalahan. Karena tujuannya untuk mencari kesalahan, pasti apapun yang kita ucapkan sudah motifnya di kesalahan gak bakalan masuk. Jadi artinya harus disinkronkan bagaimana dari awal, pertengahan sampai akhir. Itu artinya harus ada sinkron dari awal sampai akhir. Tapi kalau langsung poin ke poin agak susah menyampaikannya gitu. Terima kasih. Super sekali, terima kasih Pak Kriston. Oke, next langsung dari pihak Muslim ya. Kayaknya ini harus bertemu ini. Mau counter Pak Rahmat. Ya, silakan. Ya, jadi closing statement dari Kores untuk ini langsung ditujukan aja ke Pak Rahmat yang membanggakan Yohanes 14 nomor 6-nya, di mana Yesus berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, maka tidak ada yang bisa melalui Bapa tanpa melalui Aku." Itu untuk masa yang lalu mungkin iya gitu ya, untuk masa yang lalu. Tapi untuk zaman penutup dari Nabi kami Muhammad SAW, ini langsung dari Tuhannya. Seluruh umat manusia yang nanti diperkuat bukan mengcounter Pak, closing statement. Iya. Nah ini ya di surah An-Nisa ayat 65 dikatakan oleh Tuhan kami untuk Nabi kami, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Satu ya. Nah ini uppercutnya ini Pak Rahmat. Uppercutnya di sini. Di Musnad Imam Ahmad 18715 ini hadisnya Hasan. Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang mendengar namaku dari umatku Yahudi ataupun Nasrani kemudian ia tidak beriman kepadaku, maka dia tidak akan masuk surga. Selamat datang di kebenaran. Syahadat. Kami nanti Pak Rahmat. Ku siapa? Ku di situ siapa? Ditanya udah closing. Udah Kunya itu siapa? Nabi, Muhammad. Nabi kami itu. Ku di situ Nabi kami. Baik, insyaallah. Silakan. Baik. Terakhir, baik. Terima kasih. Baik. Quran mengatakan seperti yang tadi kutip di awal oleh Al Ustadz Teten, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, wahai orang-orang yang mau melihat referensi, ta'alau, kemarilah. Bu Karyana, terima kasih Pak Nainggolan, Pak Rahmat dan Bapak sekalian. Sama-sama. Ini adalah panggilan Allah. Ta'alau, kemarilah. Ila kalimatin sawa, menuju kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. La na'budu illallah, jangan menyembah kecuali Allah, wala nusyrika bihi syai'a, jangan menyekutukan dengan serta apapun. Ya, terima kasih. Kita tetap saudara. Saya berharap sekarang masih ada 2 tahta, mungkin bulan depan, tahun depan ketika Anda berdiskusikan lagi masih hanya ada 1 tahta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, closing statement dari saya melanjutkan apa yang disampaikan Kang Chan. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Itu aja. Kalau kalian berpaling, maka ucapkanlah kami semua berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Sudah diaminkan ya. Para narasumber. Terima kasih kepada Bapak Ibu, silakan Pak. Alhamdulillah acara dialog lintas iman ini begitu seru ya. Sebetulnya waktunya masih kurang ya. Ya nanti insya Allah seminggu Pak. Bila ada waktu nanti kita disambung lagi ya.
Karena banyak lagi. Kami dari panitia penyelenggara dari BMC Persis dan Apollo Islam Indonesia mengucapkan banyak terima kasih. Wafil khususnya kepada para narasumber. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita sekalian. Ya, tidak ada perpecahan, tidak ada perdebatan. Ternyata di sini wah sangat menyejukkan begitu. Iya, dari saya moderator mengucapkan terima kasih atas jamuan makan dan semuanya. Kami sangat berbahagia dengan semua jamuan ini dan tempat dan waktu. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih untuk semuanya kepada API Bandung. Thank you. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan selamat kita sampai tujuan. Salam toleransi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto bersama ya? Boleh ya foto bersama ya? Yuk.